Jadi di awal cerita ini kita melihat karakter utama kita bereinkarnasi dan terbangun di dunia lain dan dunia ini cukup baru baginya. Sekarang setelah keluar, dia juga melihat-lihat seperti apa dunia ini. Setelah itu, dia menggunakan elemen airnya yang membuat air muncul di tangannya. Di adegan selanjutnya, karakter utama kita sedang berdiri di hadapan para malaikat dan malaikat itu berkata, setelah waktu yang sangat lama akhirnya ada seseorang yang datang ke sini. Dan ini bukanlah kehidupan setelah kematianmu. Malaikat itu kemudian mengulang kembali insiden yang menyebabkan kematian Rio. Sekarang Rio pun mengerti bahwa dia telah terbunuh dan akan segera bereinkarnasi. Rio bertanya, apa yang harus kulakukan di dunia ini? Malaikat itu berkata, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia ini. Kamu tidak dikirim ke sana dengan tugas spesifik. Setelah mendengar semua ini, Rio berkata, kalau begitu aku ingin hidupku berjalan dengan tenang. Malaikat itu memberitahunya, akan bereinkarnasi di dunia yang disebut Yevi. Di sana cukup banyak orang bisa menggunakan mantra sihir. Tapi, kamu paling cocok dengan sihir air. Jadi karena itulah, kamu diberi sihir air yang bisa kamu gunakan. Begitu malaikat itu berkata demikian, dia mereinkarnasikan Rio ke dunia ini. Bersamaan dengan itu, dia mendapatkan sebuah rumah dan jatah makanan untuk 2 bulan. Kemudian, kita melihat malaikat itu lagi yang berkata pada Rio, rumahmu tidak akan pernah bisa diserang secara langsung, dan anggap saja ada sebuah penghalang pelindung di atasnya. Rio juga menemukan sebuah buku di dalam rumah itu yang berisi tentang berbagai macam monster. Dia berpikir, aku belum pernah membaca bahasa seperti ini sebelumnya, tapi aku bisa membacanya dengan sangat mudah. Di sana dia menemukan buku lain yang membuatnya tahu tentang sihir. Setelah membacanya, dia keluar dan mulai menggunakan elemen airnya. Rio sama sekali tidak kesulitan menggunakan elemen ini. Dia bahkan bisa menggunakan elemen ini tanpa merapal mantra, tapi dia masih cukup khawatir dengan hal itu. Kalau saja aku bisa merapal mantra, itu pasti akan keren sekali. Setelah masuk ke dalam, dia mengisi bak mandi menggunakan sihir airnya dan berpikir, sekarang bagaimana cara menghangatkan air ini? Untuk itu, dia keluar dan mulai menggesekkan kayu. Tapi tidak terjadi apa-apa dan dia menjadi sangat lelah. Tapi saat melihat matahari di atas kepalanya, sebuah ide muncul di benaknya. Setelah itu, dia mencoba menggunakan sihir as pada air di hadapannya. Tapi airnya tidak berubah menjadi es. Cara ini tidak berhasil. Ayo coba cara lain. Rio pun akhirnya mengerti bagaimana cara membuat es yang sebenarnya. Di saat berikutnya, kita melihat dia berhasil membuat es dan sangat senang. Setelah mengambil es itu, dia menggunakannya seperti kaca pembesar untuk menyalakan api pada kayu. Melihat itu membuatku teringat masa kecilku. Setelah semua air menjadi hangat, dia duduk dengan nyaman dan mandi sambil berkata, hariku ini cukup produktif. Sambil mandi, Rio juga memikirkan hal ini. Aku juga bisa mengeluarkan air panas dari tanganku, tapi mengesampingkan semua pikiran itu, untuk saat ini, dia tidur dengan nyenyak. Setelah bangun keesokan paginya, dia makan dengan lahap. Tapi tiba-tiba dia teringat bahwa malaikat mengatakan dia hanya punya jatah makanan untuk 2 bulan. Setelah itu, dia harus pergi berburu sendiri. Rio menjadi sangat khawatir karena hal ini. Untuk pergi berburu, dia harus keluar dari penghalang ini, dan begitu dia keluar, para monster bisa menyerangnya, dan dia hanya punya satu pisau. Dari semua ini, satu hal menjadi jelas, bahwa Rio sekarang harus belajar sihir serangan juga, atau hidupnya akan dalam bahaya. Setelah keluar, dia menggunakan elemen airnya untuk menciptakan bola-bola air dan melemparkannya ke depan. Dia menjadi sangat senang karena cara ini berhasil. Tapi seranganku ini tidak punya banyak kekuatan. Jadi ayo coba yang lain. Setelah itu dia juga mencoba semburan air, tapi alirannya juga tidak sampai jauh. Melihat itu, dia jadi sedikit kecewa
Dan saat itulah dia kembali ke hadapan malaikat. Tempat Rian pernah bertanya kepadanya, "Bagaimana cara aku menggunakan sihir di dunia ini? Bisakah kamu memberitahuku?" Ada satu aturan sederhana untuk menggunakan sihir. Kamu harus menggunakan imajinasimu. Semakin kuat imajinasimu, maka akan semakin kuat sihirmu. Sekarang setelah banyak berlatih, semburan air Rio menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kuat dan bisa menyembur lebih jauh. Dia bahkan berhasil mengeluarkan air panas. Di adegan selanjutnya, kita melihat dia bahkan bisa menciptakan es di langit. Tapi prosesnya cukup lambat. Sihir es ini lumayan bagus, tapi aku berpikir. Setelah itu dia mencoba membentuk kristal es dan melemparkannya ke depan, tapi itu tidak pergi jauh dan jatuh di dekatnya. Aku merasa telah melakukan kesalahan, dan melemparkannya seperti air agak sulit. Sekarang pikiran aneh mulai muncul di kepalanya. Kalau aku menggunakan ini dalam pertarungan, aku pasti mati. Tapi dia bukan tipe yang mudah menyerah. Dia terus berlatih sihirnya dengan sangat giat. Di adegan berikutnya kita melihat bahwa dia telah menguasai semua sihirnya. Setelah latihan yang begitu keras, Ryu merasa sepertinya seluruh. Setelah itu, kita melihat dia belajar membentuk kristal es dengan cepat, tapi masih banyak kekurangannya. Lalu, dia membuat alat seadanya dan pergi jauh dari pelindungnya untuk berburu. Setelah berjalan sedikit, dia melihat. Dengan itu, dia bisa dengan mudah menyalakan api dengan menggesekkannya pada batu. Ini membuat satu pekerjaan Ryu lebih mudah, karena dia tidak perlu lagi bergantung pada matahari. Sekarang Ryu pergi ke hutan untuk mengumpulkan sesuatu, tapi tiba-tiba dia menyadari ada seekor babi hutan yang sangat berbahaya di hadapannya, yang datang untuk menyerangnya. Melihat itu, Ryu mulai ketakutan dan dia teringat saat-saat ketika dia mengalami kecelakaan truk itu. Saat babi hutan itu menyerangnya, Ryu menghindar ke samping dan berpikir, aku bisa melakukan sesuatu di sini karena di dunia ini ada sihir. Ryu kemudian menggunakan sihir esnya untuk membekukan seluruh tunnel. Babi hutan itu terpeleset dan terus meluncur ke depan. Di hadapannya ada banyak duri es yang menusuknya hingga mati. Setelah menyelesaikan semuanya, Ryu kembali ke rumahnya dan berpikir, babi hutan di dunia ini ternyata cukup lemah. Dan aku sudah kewalahan hanya untuk melawan satu yang lama. Akan seperti apa monster berbahaya di dunia ini? Dia kemudian mulai membaca buku sihir itu lagi, di mana dia menemukan tentang naga. Dan dia membaca bahwa naga sangatlah berbahaya. Satu naga bahkan bisa menghancurkan seluruh kota. Itulah sebabnya, kapanpun naga muncul di hadapanmu, segeralah lari tunggang langgang. Tapi, begitu dia membalik halaman, di sana tertulis tentang malaikat yang lain. Namanya adalah Akuma, dan dia adalah malaikat yang jatuh, dan dia benar-benar sangat berbahaya. Malaikat ini tidak banyak yang tertulis di buku ini tentang asal-usulnya terjadi. Tapi ada satu hal yang tertulis dengan sangat jelas bahwa pada hari apapun ini muncul di hadapanmu, hari itu akan menjadi hari terakhir dalam hidupmu. Akan terjadi. Sekarang dari sinilah adegan kita beralih ke tempat Rio. Tapi tiba-tiba seekor elang yang sangat besar menyerangnya dan dia berlari ke sana kemari sambil membuat perisai. Elang ini menggunakan tebasan udara untuk membunuh Rio. Tapi elang itu punya satu serangan berbahaya lainnya yang dilancarkan dengan paruhnya. Sekarang Rio juga sadar kalau dia tidak punya kesempatan untuk lari. Jadi dia pun bersiap untuk melawannya dan menyerangnya dengan banyak cash. Tapi elang itu berhasil menghindar dan mendekati Rio. Jadi Rio pun membuat perisai es di sekelilingnya. Dan begitu elang itu menabraknya, ia menjadi pusing. Tapi elang ini masih belum menyerah dan masih dalam kondisi siap bertarung. Rio pun menyadari hal ini, bahwa serangan ini telah melukai elang itu cukup parah dan elang itu pergi dari sini karena ketakutan dan Rio menghela napas lega. Astaga, nyaris saja, kalau tidak aku pasti sudah mati hari ini. Dan pria ini, kehidupan damainya sekarang perlahan-lahan mulai hancur berantakan. Karena kebingungan, dia bahkan lupa jalan pulang
Dan saat itulah satria tanpa kepala muncul di hadapannya, yang membuatnya sangat ketakutan. Masalah seperti ini terus datang dalam hidupnya, dan setelah melawan banyak monster, dia belajar menggunakan kemampuannya dengan sangat baik. Bahkan setelah masuk ke dalam air, dia dengan mudah mengalahkan gurita raksasa. Kekuatan semburan air pria ini juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan bisa membelah batu. Di adegan berikutnya, Rio berhadapan dengan si tanpa kepala untuk bertarung dan dia berpikir, buku yang diberikan Angelo padaku tidak menyebutkan apa-apa tentang ini. Jadi apakah ini monster atau sesuatu yang lain? Setelah itu, pertarungan dimulai di antara mereka berdua dan ksatria ini mengalahkan Rio dengan cukup mudah. Bahkan menghancurkan perisai esnya dengan sangat gampang. Setelah kalah, Rio jatuh dan dia berpikir, aku rasa aku tidak. Dia benar-benar sangat kuat. Rio setiap malam di tempat ini datang karena dia merasa bahwa ksatria ini sedang melatihnya. Karena sampai hari ini, ksatria ini tidak pernah melukai Rio ataupun membunuhnya. Sekarang si tanpa kepala menyerahkan pedangnya pada Rio dan Rio pun mengerti bahwa mungkin ksatria ini. Setelah itu, si tanpa kepala pergi dari sana. Lalu kita melihat lagi elang yang sama, yang telah berevolusi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat elang itu menyerang Rio, dia membuat perisai 5 lapis untuk menghentikannya dan menahannya dengan sangat mudah. Tapi itu hanya menurut Rio, karena serangan ini tidak selemah itu. Semua perisai Rio hancur. Sekarang dia menggunakan perisai 10 lapis untuk menahan serangannya, tetapi itu juga hancur berkeping-keping. Rio berusaha keras untuk mengalahkannya, tetapi elang ini dengan mudah menghindari semua serangannya dan sekarang ia mengeluarkan suara yang sangat keras. Suara itu membuat Rio ketakutan setengah mati. Sekarang elang ini juga menyerang Rio dengan petir, tapi Rio berhasil menghindar. Namun pertarungan ini dengan cepat menjadi sangat sengit dan elang ini mulai mendominasi Rio. Sekarang saat elang itu datang untuk membunuh Rio, Rio menggunakan pedangnya dan mengakhiri riwayat elang itu. Elang itu pun mati. Tapi Rio merasa sangat menyesal karena telah membunuhnya. Karena itu dia juga meminta maaf padanya dan kemudian mencabut pedangnya dari tubuh elang itu lalu pergi dari sana. Tapi tiba-tiba di hadapannya muncul seekor naga berwarna merah. Dan Rio pernah membaca bahwa ketika naga ini muncul di hadapannya, dia harus segera lari tunggang langgang. Tapi naga ini berbicara dengan Rio menggunakan telepati, dan dia pun sangat terkejut melihat naga ini bisa berbicara dengannya. Aku sudah lama tidak menggunakan telepati dan aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa kau bertemu dengan Hao kelas SS yang baru saja berevolusi? Dia berkata dengan sangat ketakutan pada Rio. Oh iya, aku bertemu dengannya, tapi aku membunuhnya. Maafkan aku. Kau membunuhnya? Kau benar-benar hebat. Jedis, dan senjata aneh apa yang kau miliki ini? Saat Rio menunjukkan pedangnya, naga itu berkata, ini adalah pedang Raja Peri. Jika dia memberikan pedang ini padamu, itu artinya dia sangat mempercayaimu. Kemudian, mereka berdua mulai mengobrol, dan tanpa terasa hari sudah sore, mereka sampai lupa waktu. Rio bertanya pada naga itu, siapa namamu? Ngomong-ngomong, namaku Levin. Dan setelah mengatakan itu, naga tersebut pergi dari sana. Apa yang baru saja terjadi padaku ini sangat aneh. Dan aku tidak menyangka bisa berbicara dengan naga ini. Dan satu hal menjadi jelas, bahwa apapun bisa terjadi di dunia fantasi ini. Di sisi lain, sang malaikat sedang memeriksa status Rio dan dia sangat terkejut melihatnya. Aku bahkan tidak menyadari bahwa anak ini memiliki sifat langke. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanya pernah terjadi sekali sebelumnya, yaitu 10.000 tahun yang lalu. Aku pernah mereinkarnasi seorang gadis ke dunia lain di sini. Sifat tersembunyi yang dibicarakan malaikat itu bernama awet muda abadi. Artinya, manusia ini tidak akan pernah menjadi tua. Keesokan paginya, ketika Rio ingin makan makanan laut, dia datang ke sini.
Tapi tiba-tiba dia melihat ada sebuah perahu yang hancur di depannya dan ada banyak orang yang sudah meninggal di sini. Dan saat itulah dia menyadari bahwa di sisinya, seorang pria berambut merah sadar sambil terbatuk-batuk. Pria ini mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Dia berpikir bahwa ketika mereka semua berada di kapal, seekor gurita raksasa menyerang mereka. Karena itu seluruh kapal mereka hancur dan mereka semua tersapu ke dalam air. Begitu pria ini membuka matanya, dia melihat bahwa dia masih hidup dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sini. Saat itulah Rio muncul di hadapannya. Syukurlah kau sudah sadar. Itu bagus sekali. Pria itu sangat terkejut melihatnya. Bagaimana anak ini bisa tiba-tiba muncul di sini? Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Tapi dia tidak memberitahu Rio tentang semua itu dan memperkenalkan dirinya. Namaku Eben. Dia berkata pada Rio. Namaku Rio dan maafkan aku karena hanya kau yang selamat dan aku tidak bisa menyelamatkan yang lainnya. Tidak apa-apa. Lagi pula mereka semua adalah penyelundup. Setelah masuk, mereka berdua makan. Karena Abel sangat lapar. Dia melihat Rio hanya punya satu pasang pakaian dan Rio berkata padanya, "Aku tidak punya jarum ataupun benang. Jadi bagaimana aku bisa membuat pakaian untuk diriku sendiri? Hei, beli saja di toko." Tapi di sekitar sini tidak ada toko sama sekali, bahkan tidak ada seorang pun. Aku di sini sendirian, benar-benar sendirian. Abel sangat terkejut setelah mendengar bahwa dia tinggal di sini sendirian. Rio berkata, "Ngomong-ngomong aku adalah penyihir air." Dan dia menunjukkan sedikit kekuatannya. Kau benar-benar bisa menggunakan sihir? Bahkan di provinsi tengah ini, kurang dari setengah populasi yang tahu cara menggunakan sihir, dan aku pun tidak bisa menggunakannya. Abel berkata padanya, "Aku perlu memastikan satu hal. Bisakah kau membawaku ke tempat kita pertama kali bertemu?" Sambil berjalan, mereka berdua mengobrol. Abel bertanya, "Kau tidak menggunakan tongkat untuk sihir?" "Hei, aku bahkan tidak punya tongkat." Kurasa aku salah bertanya lagi. Lalu Abel berkata padanya, "Tetaplah di belakangku. Jika ada monster yang muncul, aku yang akan menanganinya. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya sendirian. Aku juga akan membantumu. Apa kau tidak mengerti? Kalau kau terus membantuku, reputasiku akan hancur." Setelah itu, mereka berdua kembali ke tempat yang sama, tetapi orang-orang yang lain sudah menghilang. Abel berkata, "Kau menyelamatkanku tepat pada waktunya, kalau tidak aku juga pasti sudah mati. Tentu saja, kau sangat beruntung, karena aku menyelamatkanmu." Abel mencoba mencari sesuatu di sana, tetapi dia tidak menemukannya dan berkata bahwa dia tidak bisa menemukan barang itu. Rio bertanya padanya, "Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang?" "Aku berpikir untuk kembali ke kota Lunien dan bergabung dengan teman-temanku. Aku tidak tahu tentang kota itu. Tapi sepertinya kau harus pergi ke utara untuk itu." Lalu Abel bertanya padanya, "Apa kau mau ikut denganku? Ini bisa menjadi pekerjaan untukmu, karena aku tidak tahu jalan, dan kau bisa membantuku. Bagaimana, teman?" "Aku akan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada seseorang yang kutemui saat ini, yaitu di malam hari. Kupikir dia tidak punya kenalan, siapapun di sini. Tapi sudahlah, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini." Sekarang Rio mendatangi ksatria itu dan berterima kasih padanya. "Kau sudah banyak membantuku dan berkat dirimu aku bisa bertahan di sini. Aku akan pergi untuk sementara waktu dan hari ini akan menjadi pertarungan terakhir kita, jadi aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku." Pertarungan dimulai di antara mereka berdua, di mana Rio kalah. Dan saat ksatria itu pergi, Rio berkata padanya, "Terima kasih atas semua yang telah kau." Tapi sebelum pergi, dia memberikan sebuah mantel sebagai hadiah.
kepada ksatria Rio dan pergi dari sana. Aku akan memakai mantel ini dengan sangat bangga. Sekarang, mereka berdua juga bersiap untuk pergi, dan Rio pun sudah mengenakan mantel itu. Dia melihat rumahnya untuk terakhir kalinya dan mengenang masa lalunya. Tapi saat mereka berdua pergi dari sana, di hadapan mereka muncul seekor monster yang sangat berbahaya. Babi hutan api liar muncul dan Abel menggunakan skill tempurnya untuk mengalahkan babi hutan ini dalam satu serangan. Alright, jadi ini skill tempur ya. Tapi apa itu? Itu adalah beberapa teknik yang digunakan oleh pendekar pedan dan orang lain untuk bertarung. Tapi karena seorang penyihir, serah kamu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kali ini di hadapan mereka muncul monster kadal. Abel melarangnya, mengatakan kita tidak boleh melawan mereka. Mereka sangat berbahaya dan kita berdua bisa terbunuh. Dan karena Rio adalah seorang penyihir air, dia menyadari kalau banyak kadal yang mendekat ke arah mereka dengan sangat cepat melalui jalur air. Mendengar itu, Abel pun menjadi waspada. Monster kadal itu banyak sekali. Jadi sepertinya aku juga harus menggunakan sihirku. Dan sesaat kemudian, kita melihat Rio menggunakan sihirnya dan mengalahkan semua monster kadal itu dengan sangat mudah. Abel sangat terkejut melihatnya. Kamu tidak menggunakan tongkatmu dan juga tidak merapal mantra apapun. Jadi bagaimana kamu melakukannya? Kurasa sihir air sedikit berbeda, makanya aku tidak perlu melakukan semua itu. Mungkin kamu benar. Tapi sebelum melanjutkan, Rio menawarkan air kepada Abel agar mereka berdua tetap terhidrasi. Mereka berdua berbicara sambil berjalan, dan Abel menunjukkan sebuah koin padanya. Dia sangat terkejut melihat koin itu. Aku belum pernah melihat mata uang apapun sebelumnya. Sambil berjalan, Abel memberitahunya nama-nama kekaisaran yang berbeda dan mengatakan bahwa ada juga kekaisaran The Boy. Nama macam apa itu? D. Setelah tiba di lapangan terbuka, mereka berdua diserang dengan bebatuan. Tapi mereka berdua sangat cepat dan berhasil menangkis serangan itu. Namun kemudian, banyak sekali batu mulai muncul di sekitar mereka. Abel berkata, "Sepertinya kita tidak sengaja masuk ke dalam sarang golem batu." Rio bertanya, "Apakah yang di depan itu juga golem batu?" Golem itu, Abel untuk menghentikan mereka semua, menggunakan skill tempurnya dan menembus satu golem. Tapi golem itu beregenerasi dengan sangat cepat. Rio berkata, "Aku punya sebuah serangan, bolehkah aku menggunakannya?" Sesaat kemudian, dia menggunakan sihirnya dan menjatuhkan bola es 10 lapis ke atas golem itu, yang membuat golem itu tertimpa di bawahnya. Abel yang melihatnya pun sangat terkejut. "Bagaimana kamu melakukannya dan apa itu tadi?" Setelah itu, mereka semua mengalahkan para golem batu. Saat itulah Abel memperhatikan sihir golem batu itu. Dia memperhatikan batu sihirnya yang ternyata cukup besar dan juga sangat berwarna-warni. Sepertinya dia sudah mengalahkan banyak monster sebelumnya. Setelah mengambil batu sihir itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan dan melihat ada seekor kuda Nil yang sangat besar di depan mereka, yang ternyata adalah seekor behemoth. Tiba-tiba, sekawanan besar wyvern datang dan mulai menyerang behemoth itu. Abel berkata, "Kesimpulan pertarungan ini sudah jelas, behemoth ini akan kalah." Tapi Rio tidak setuju. "Aku rasa tidak." Sekarang kuda Nil itu menjadi sangat marah, mulai membunuh semua wyvern itu dan mengam dengan keras. Hal itu membuat semua wyvern jatuh ke tanah. "Lihat, sudah kubilangkan kalau dia yang akan menang." Lalu adegan beralih ke malam hari, di mana mereka berdua duduk di dekat api unggun. Abel memberitahu Rio tentang Dungyeon dan berkata, "Jadi Dungyeon benar-benar ada di dunia ini? Aku juga ingin sekali pergi ke Dungyeon. Ngomong-ngomong, di kota yang kita tuju juga ada Dungyeon yang sangat besar. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu menyembunyikan banyak hal dariku." "Ah tidak, bukan begitu. Tapi kamu pasti tahu tentang elf dan dwarf kan?" Tapi ternyata Rio juga tidak tahu apa-apa tentang mereka. Abel menjelaskan semuanya,
Seperti apa para dwarf dan apa itu elf. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi. Sambil berjalan, Rio berkata, setelah melewati pegunungan ini kita akan sampai di wilayah manusia. Tapi bagaimana kamu tahu semua ini? Rio mengingat semua hal yang dikatakan druid padanya, dan druidlah yang memberitahukan semua ini. Dan dia tidak mengatakan apapun tentang itu pada Abe. Saat mereka berdua melanjutkan perjalanan, seekor monster yang sangat berbahaya muncul di hadapan mereka. Melihatnya, mereka berdua ketakutan setengah mati. Abel tidak tahu harus berbuat apa, karena itu adalah seekor griffin yang sangat berbahaya. Mereka berdua lalu melemparkan potongan daging ke udara. Griffin itu mengambilnya dan pergi, dan nyawa mereka berdua pun selamat sambil melanjutkan perjalanan. Mereka membicarakan Griffin yang tadi. Abel berkata, itu benar-benar membuatku takut. Aku juga berpikir begitu. Jika kita melawannya, kita berdua tidak akan selamat. Abel menjelaskan bahwa sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa macam-macam dengan Behemoth dan Griffin. Dan mungkin gunung-gunung besar inilah yang menjauhkan para monster itu dari manusia. Saat mereka berdua berjalan maju, di depan mereka ada banyak wyvern yang sedang memakan mangsanya. Rio bertanya pada Abel, haruskah kita melawan mereka? Jumlah mereka terlalu banyak untuk kita berdua, dan bahkan para petualang yang ahli pun tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi kedepannya akan ada banyak wyvern di jalan kita, jadi cepat atau lambat kita harus menghadapi mereka. Begitu mengatakannya, Rio langsung maju untuk bertarung dan menggunakan sihirnya untuk membuat semua sayap wyvern itu lumpuh di tempat, sehingga mereka tidak bisa terbang. Abel pun menggunakan skill bertarungnya, mengalahkan semua wyvern itu. Tapi saat itu juga di sini, lebih banyak lagi wyvern yang datang. Tapi mereka berdua bekerja sama. Saat Abel mengeluarkan batu sihir para wyvern, dia berkata bahwa dia tidak pernah menyangka akan semudah ini melawan mereka. Setelah mengalahkan semua wyvern itu, mereka juga melintasi pegunungan dan sudah sangat dekat dengan wilayah manusia. Dan seberapa dekatnya mereka bisa terlihat dari senyuman mereka. Sekarang setelah berjalan sedikit lebih jauh, mereka berdua melihat sebuah jala, dan Abel mengerti di mana mereka berada, dan dia berkata, setelah berjalan sedikit lagi, kita akhirnya akan sampai di kota. Setelah itu, mereka berdua tiba di sebuah restoran di kota itu. Abel berkata padanya, kamu juga jadilah seorang petualang. Jadi kamu tidak perlu membayar untuk masuk kota. Karena untuk masuk ke kota ini, Abel yang membayarkan biaya untuk Rio. Dia juga bilang, batu sihir yang kita dapatkan dari monster bisa langsung dijual oleh petualang ke guild. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa petualang yang tidak terdaftar di guild tidak bisa menjual batu sihir. Tiba-tiba di hadapan mereka berdua, makanan hangat pun datang dan Rio juga makanan ini langsung melahapnya. Habis. Sekarang setelah menghabiskan beberapa waktu di sini, mereka berdua, Lunia, berangkat menuju kota, dan setelah menempuh sedikit perjalanan, penjaga ini sangat senang melihat abang. Kami pikir Anda tersesat. Oh tidak, Rio menyelamatkan hidupku dan itulah kenapa aku bisa sampai di sini, dan ini adalah Rio. Penjaga itu berkata kepada Rio, terima kasih, dan setelah memegang tangannya, dia tidak melepaskannya. Sekarang setelah membayar biaya masuk Rio, mereka berdua masuk ke dalam. Dan sekarang dia mulai memberitahu Rio tentang peringkat para petualang. Bahwa perjalanan seorang petualang dimulai dari peringkat F. Dan jika dia mencapai peringkat B atau lebih tinggi, maka dia juga akan mendapatkan quest yang sangat berbahaya. Sampai-sampai dia bahwa semakin tinggi peringkat seorang petualang, maka dia akan semakin. Tapi kamu tidak perlu khawatir soal uang, karena kamu punya batu sihir. Sambil mengobrol seperti itu, mereka berdua tiba di guild. Dan begitu mereka masuk ke dalam guild, semua orang sangat senang melihat Abel, seolah-olah mereka memang sedang menunggunya. Melihat ini, Rio berpikir bahwa orang ini sangat terkenal di sini. Jadi kurasa aku harus menunggu di luar. Ketika Rio keluar, dia bertemu dengan seorang gadis,
dan mereka berdua saling menatap dengan tajam, lalu berhenti saling menatap. Dia berkata, "Pakaianmu bagus sekali dan kurasa ini dari Raja Peri. Sepertinya dia sangat mempercayaimu. Tapi sekarang aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu dan kita pasti akan bertemu lagi nanti." Tapi mata Rio terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Hei Rio, masuklah." Abel membawanya masuk dan memperkenalkannya di depan semua orang. Namanya Rio dan dia juga ingin menjadi seorang petualang. Jadi kalian semua tolong jaga dia baik-baik. Semua orang langsung mengelilinginya dan berterima kasih pada Rio. Dan Rio pun menjadi sangat senang melihat semua ini. Dia membawanya ke Nina, yang merupakan resepsionis di sini, dan dia berkata bahwa aku mendukungnya, dan dia harus mendapatkan peringkat D. Setelah mendengar ini, Nina sedikit terkejut dan dia. "Tapi untuk membuktikannya, kamu harus mengikuti tes kekuatan fisik. Aku ingin bicara dengan Guildmaster tentang ini." Dan Nina pergi dari sana untuk memanggilnya. Saat mereka berdua menunggu di ruang pertemuan, Guildmaster Houpin datang. Dia sangat senang melihat Abel. Abel berkata padanya, "Nama anak ini Rio dan dialah yang menyelamatkan hidupku. Namaku Hyok Meglas dan aku adalah Master Guild di sini dan terima kasih sudah menyelamatkan nyawa Ibel." Ibel mengatakan ini, bahwa aku mendukung anak ini dan aku ingin peringkatnya naik. Hal itu bisa saja terjadi jika anak ini dengan kemampuannya sendiri. Aku sudah tahu tentang itu dan karena itulah aku membawanya kepadamu. Anak ini jauh lebih kuat dariku. Setelah mendengar itu, Hyok membuat ekspresi aneh karena tidak percaya dengan perkataan Abel. Di adegan berikutnya, saat mereka semua menunjukkan batu sihir kepada Hyok, dia sangat terkejut melihat kalau ini adalah batu sihir Wyvern dan kalian punya sebanyak ini. Bahwa untuk mengalahkan Wyvern sebanyak itu, dibutuhkan satu pasukan. Ibel berkata, saat membunuh mereka, kami juga melintasi sebuah gunung. Setelah mendengar itu, Hyok menjadi sangat terkejut dan dia berkata bahwa sampai hari ini tidak ada seorang pun yang pernah melintasi pegunungan itu. Setelah mendengar semua ini, pikiran Hyok menjadi sedikit kosong dan dia tidak bisa mempercayai semua ini. Ibel bertanya, apakah batu sihir ini cukup untuk menaikkan peringkat Rio? "Oh ya, ini sudah cukup. Sekarang untuk menyelesaikan sisa pendaftaran, Rio datang ke kantor Hyok bersamanya. Aku tahu betul bahwa Abel adalah petualang yang sangat hebat, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan seekor Wyvern sendirian." Saat pembicaraan mereka berdua selesai, saat itu juga Nina datang, yang melakukan wawancara pada Rio. Wawancara yang cukup panjang dan mendalam. Sekarang saat dia mengulurkan tangannya ke depan, dia mendapatkan kartu guildnya, yang berarti sekarang dia juga telah resmi menjadi seorang petualang. Di sisi lain, Abel membawanya pergi bersamanya agar Rio mendapatkan sejumlah UM. Keduanya berjalan sambil mengobrol santai. Abel berkata padanya, "Aku sudah berpikir dari awal bahwa aku akan membelikanmu sebuah tongkat sihir. Tapi untuk apa aku tongkat sihir? Nah, jadilah Harry Potter dan gunakan sihir. Sebenarnya aku tidak butuh tongkat sihir. Aku bisa menggunakan sihir tanpanya." Dan setelah mendengar itu, Abel sedikit terkejut dan berkata, "Apa kamu benar-benar tidak menggunakan tongkat sihir? Tapi kamu kan tidak punya tongkat sihir." Rio menunjukkan tongkatnya, tapi Abel mengira itu adalah pisau kecil, maksudnya sebuah belati. Sekarang saat berbicara dengan Abel, sambil terus berbicara, Rio jadi mengetahui banyak hal tentang dunia ini. Di sini orang-orang juga membagi hari dalam hitungan jam, artinya ada 7 hari dalam seminggu dan 30 hari dalam sebulan. Bahkan mereka mengukur pakaian dalam sentimeter. Dia berpikir bahwa di sini juga bisa ditemukan makanan seperti yang ada di dunianya. Sekarang setelah memperhatikan semua hal ini, Rio merasa bahwa mungkin seseorang dari duniaku pernah datang ke sini sebelumnya. Itulah sebabnya ada begitu banyak kesamaan antara dunia ini dan duniaku. Di sisi lain, semua orang sedang berpesta merayakan kembalinya Ibel.
Nina membawanya ke kamarnya di mana Rio juga bertemu dengan dua teman sekamar barunya. Sekarang mereka semua sedang saling memperkenalkan diri saat itu Nina. Di sini ada seorang petualang lagi yang datang dan mulai sekarang akan menjadi teman sekamar mereka. Yang berarti sekarang mereka sudah berempat. Dari sinilah cerita kita dimulai. Semua anggota Crimson Party sedang membicarakan Rio karena Abel telah memberitahu mereka segalanya tentangnya. Mereka tidak percaya bagaimana elemen air bisa begitu kuat. Jika perkataan Abel yang bisa melakukan sihir setingkat dengan Rio dan namanya adalah penyihir Inferno. Sekarang Abel menjelaskan tentang penyihir Inferno. Dikatakan bahwa dengan sihirnya dia bisa menghancurkan seluruh pasukan, bahkan bisa melenyapkan Wyvern dalam satu serangan dan bisa menghapus seluruh kota dari peta. Makanya, membandingkan Rio dengan orang itu sama sekali tidak benar. Seorang anggota parti yang bernama Rehan berkata, jika semua yang kau katakan tentang Rio itu benar, maka anak itu memang sangat kuat dan hebat. Dia sangat khawatir tentang hal ini. Jika Rio tidak sengaja bergabung dengan Kekaisaran Dubois, itu bisa menjadi masalah besar bagi kita. Heavy, tenang saja, anak itu bahkan tidak suka nama Kekaisaran Dubois. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut karena hal itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, aku tahu ini tidak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Sekarang, di adegan berikutnya kita melihat Rio mengambil kelas, di mana dia akan belajar banyak tentang Dungeon. Setelah semua teori selesai, sekarang waktunya untuk praktik. Guru berkata kepada mereka semua, kita sudah banyak belajar tentang Dungeon. Dan malam ini, kalian semua akan masuk ke Dungeon yang sebenarnya. Mendengar itu, Kemon yang merupakan rekan sekaligus teman sekamar Rio mulai ketakutan. Jika ada yang punya pertanyaan, sebelum kita pergi, kalian bisa bertanya padaku. Rio bertanya, Pang, apakah ada cara agar kita bisa sampai ke sana secara instan? Wan, kamu tahu tentang sihir instan? Itu bagus sekali. Dia menjelaskan bahwa Dungeon seperti itu ada di selatan, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Emon juga kaget dan bertanya pada Rio, bagaimana kamu tahu tentang perjalanan instan? Sore harinya, mereka semua tiba di depan Dungeon, dan Dungeon ini berada tepat di tengah-tengah kota. Aku sudah memberitahu kalian sebelumnya bahwa jumlah monster di dalam Dungeon ini, dan jumlahnya meningkat dengan sangat cepat. Sekarang, dia juga mengatakan bahwa keamanan ganda telah dipasang di sini agar monster-monster ini tidak bisa masuk ke kota. Rio mengerti bahwa dinding di luar kota melindungi mereka dari bahaya besar. Dan anak-anak, jangan khawatir tentang itu, tembok gelombang besar tidak akan terjadi lagi. Lagi pula, itu hanya terjadi setelah bertahun-tahun. Sekarang mereka semua tiba di depan kantor guild, di mana nama dan waktu mereka semua dicatat. Saat mereka semua masuk ke dalam, Emon mulai ketakutan. Rio berkata kepadanya, "Hei, tenanglah sedikit." Begitu mereka masuk, guru berkata kepada mereka semua, aku sudah memberitahu kalian bahwa di lantai pertama dungeon ini kalian tidak akan menemukan monster yang sangat berbahaya. Jadi kalian bisa pergi dan menjelajah sendiri. Dan ya, tetaplah di dekat gerbang. Saat Rio dan Emon berjalan maju, tiba-tiba Rio merasakan sesuatu dan berkata bahwa ada monster di depan kita. Aku akan membekukannya dan Emon, kau yang akan membunuhnya. Sekarang monster ini muncul di hadapan mereka. Namanya adalah semut prajurit yang juga tertulis di dalam buku sihir itu. Dan cara terbaik untuk membunuhnya adalah dengan menyerang lehernya. Lalu Rio menggunakan sihirnya untuk membekukan monster itu dan Emon menggunakan pedangnya untuk menghabisinya. Wah, kau melakukan pekerjaan yang bagus, Emon. Setelah itu, mereka berdua bekerja sama mengeluarkan batu sihirnya. Emon bertanya, apakah semua ini diperbolehkan? Tentu saja, dengan menjual ini kita akan mendapatkan uang, karena kita adalah petualang. Setelah itu, adegan beralih dan mereka semua kembali. Setelah kembali, mereka sedang berpesta. Seseorang berkata, wah,
Kalian mengalahkan semut prajurit di misi pertama kalian. Itu luar biasa. Tapi di sini, mereka berdua saling memberikan pujian. Niels berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa, pada akhirnya kalian berhasil melakukannya. Dan apa yang akan kalian lakukan besok?" Setelah itu, mereka berdua memutuskan bahwa mereka akan pergi ke dungeon itu lagi, dan kali ini sampai lantai 3. Dan Rio sedikit panik memikirkan apa yang dilakukan monster semut itu di lantai pertama. Tapi tidak ada dari mereka yang mengerti semua ini. Tiba-tiba Abel datang dan berkata bahwa monster semut itu bisa datang ke sini dengan menggali lubang. Itu saja. Abel memperkenalkan dirinya di depan semua orang dan berkata bahwa namanya adalah Abel. Tapi semua orang di sana sudah mengenalnya. Lalu Niels berkata bahwa aku juga seorang master pedang, tapi kemampuanku masih sangat lemah. Bisakah Anda berjabat tangan dengan saya sekali? Dan Abel pun menjabat tangannya, yang membuat Niels sangat senang. Bekerjalah dengan baik dan utamakan keselamatanmu. Setelah itu, anggota Crimson Party yang lain datang dan mereka berkata pada Abel bahwa, "Apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya pergi ke Guild Master. Aku hanya sedang membimbing mereka semua tadi, dan mereka dengan paksa membawanya pergi dari sini." Setelah mereka semua pergi, anak-anak ini mulai memuji mereka. Sedang membicarakannya, dia bilang gadis itu sangat hebat. Di sisi lain, mereka semua juga membicarakan Rio sambil berjalan. Ebli berkata, "Kenapa terburu-buru? Kamu akan segera menyadari betapa hebatnya Rio." Di adegan berikutnya, kita melihat Rio dan Emon kembali memasuki dunia, dan bersama-sama mereka membantai banyak sekali monster. Rio berkata padanya, "Kamu hebat sekali hari ini." Sekarang, setelah keluar, mereka berdua sedang mengobrol. Rio berkata padanya, "Keterampilan pedangmu luar biasa. Kalau kamu terus berlatih seperti ini, kamu akan menjadi pendekar pedang yang hebat." Emon menjawabnya, "Aku juga mengira kamu hanya seorang penyihir, tapi skill pedangmu juga sangat bagus. Ya, aku juga punya seorang master yang mengajariku cara berpedang." Sekarang, Rio memberikan sebuah saran kepada Emon. "Skill pedangmu memang sangat bagus, tapi kamu harus bangun pagi untuk berlatih, karena aku lihat kamu cepat sekali lelah. Oh ya, Yebli juga berlatih setiap pagi, itulah sebabnya skill pedangnya sangat bagus." Di adegan berikutnya, Rio datang ke sebuah perpustakaan. Tiba-tiba, seorang gadis menghampirinya dan berkata, "Jika kamu ingin belajar tentang alkimia, mulailah dari sini." Rio pun mengambil sebuah buku dan mulai membacanya. Lalu dia berkata, "Ada begitu banyak buku di sini. Dari mana aku harus memulainya?" Setelah itu, dia keluar. Tapi tiba-tiba kita melihat gerhana matahari terjadi. Juga panik melihat hal ini, dan semua orang di sekitarnya mulai menghilang. Sesaat kemudian, sebuah serangan api muncul, tetapi Rio juga membuat perisai esnya dan berhasil selamat. Tapi dia sangat terkejut memikirkan siapa yang melancarkan serangan ini. Siapapun yang melakukan serangan ini pasti sangat kuat. Sesaat kemudian, gadis itu muncul di hadapannya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa selamat? Baiklah, akan kubunuh kau juga," pikir Rio. "Sepertinya, jangan-jangan dia ini Akuma? Kalau dia memang Akuma, maka aku akan dalam masalah besar." Melihat itu, Rio lari dari sana, tetapi gadis itu menyerangnya dengan sihir api. Rio berusaha keras untuk menahannya, tetapi serangan itu sangat dahsyat. Serangan itu langsung mengenai jubah Rio dan tidak terjadi apa-apa padanya. Gadis itu sangat terkejut melihat hal ini. Ini adalah jubah Raja Peri. Jika kamu memilikinya, mengalahkanmu tidak akan semudah itu. Sepertinya aku harus menggunakan pedangku. Mereka berdua pun mengeluarkan pedang dan mulai bertarung, memberikan perlawanan yang sengit satu sama lain. Gadis itu kemudian mundur untuk menyerang Rio. Dan Rio nyaris tidak bisa menghindarinya. Dia juga menggunakan sihirnya untuk menyerangnya dengan banyak tapi di hadapan kecepatan gadis ini, serangan itu pun menjadi sia-sia.
Rio tidak mengerti bagaimana dia bisa menghindari serangan-serangan itu. Dia berpikir, jangan-jangan dia menggunakan sihir angin? Tiba-tiba, gadis itu mendekati Rio dan mulai melancarkan serangan bertubi-tubi padanya. Tapi kali ini, dia tidak bisa melukainya sama sekali. Rio pun mengerti, jika aku terus bertahan seperti ini, maka dia. Gadis itu menjadi marah dan hendak melancarkan serangan api ke Rio. Tapi Rio juga menggunakan sihirnya untuk menghentikan serangan itu, yang membuatnya semakin kesal. Sebenarnya siapa kamu dan bagaimana kamu bisa merapal sihir secepat itu? Jika kamu seorang monster, maka aku harus membunuhmu. Setelah itu, pertarungan mereka berdua dimulai lagi, tapi kali ini, pertarungan itu dengan cepat menjadi sangat intens. Rio menyerangnya dengan sihir asli, tetapi kali ini dia melelehkan semua es dengan sihir apinya. Kemudian, dia menciptakan perisai di depannya agar bisa selamat dari serangan Rio. Tapi Rio menyerangnya dari atas, yang membuatnya terluka. Baiklah, mari kita akhiri pertarungan ini di sini. Dan dia maju untuk membunuhnya. Tapi gadis ini dengan mudah menahan serangannya dan juga menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat. Sekarang dia melempar Rio jauh-jauh dan merasa bahwa dia telah memenangkan pertarungan ini. Dan sesaat kemudian, kita melihat hujan mulai turun padanya. Dan saat tetesan hujan itu jatuh padanya, terungkap bahwa itu adalah hujan asam. Sekarang Rio pun berdiri lagi untuk melawannya. Tapi begitu gerhana matahari berakhir, gadis itu berkata pada Rio, "Maafkan aku, waktuku untuk pergi telah tiba. Pergilah dari sini diam-diam, atau aku akan membunuhmu." Tapi sebelum pergi, dia memperkenalkan dirinya, "Namaku Eureka dan kamu selamat dariku hari ini." Rio berkata, "Aku tahu kamu adalah seorang Akuma." Mendengar ini, Eureka menjadi sangat terkejut. "Kamu benar-benar tahu tentang kami? Maksudnya tentang para Akuma? Ini cukup menarik. Kalau begitu, sampai jumpa lain hari." Rio berkata, "Tapi aku tidak mau bertemu denganmu." Dia menjawab, "Kau harus bertemu denganku. Tapi, bisa saja ada yang lain sepertiku yang akan datang ke sini. Tapi kau harus waspada terhadap mereka, karena hanya aku yang akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Sekarang Rio memikirkan hal itu. Kalau saja aku tidak punya jubah ini, bisa jadi serangan itu akan menembus tubuhku, tapi dia melupakan semua hal itu dan datang ke bannya untuk mengambil uang, untuk menarik uang. Tetapi dia sangat terkejut saat melihat di rekening bannya. "Untuk sementara waktu, aku punya banyak sekali uang." Dan saat dia kembali ke kamarnya, dia melihat teman-teman sekamarnya tidak ada di sana. "Baiklah, aku akan pergi ke toko buku lagi." Tapi tiba-tiba dia melihat beberapa orang di bawah sedang memukuli teman-temannya dengan kejam. Niels memberitahunya bahwa orang itu adalah dia, yaitu, dan dari kamar 1. "Jadi ini orang yang kau bicarakan itu?" Saat Dan maju untuk membunuhnya, Rio menusukkan pedangnya ke perutnya, yang membuatnya jatuh. Di adegan berikutnya, mereka semua sedang berendam air panah untuk menghilangkan rasa lelah. Dia menggunakan sihir penyembuhannya untuk menyembuhkan luka Rio. Dia menyembuhkan lukanya dan berkata, "Jika serangan ini mengenai jantungmu, kau bisa saja terbunuh." Ngomong-ngomong, dia melancarkan serangan itu padaku. Semua orang bertanya padanya, "Sebenarnya kau bertarung dengan siapa?" "Hei, kau akan diceritakan semua pada saat yang tepat. Untuk sekarang, santai saja." Di adegan berikutnya, semua teman Rio kembali menemuinya di dunia. Di sana mereka bertarung melawan para goblin dan pemanah goblin. Setelah berjuang keras, mereka semua berhasil mengalahkan mereka, tetapi mereka juga ikut terluka. Dan itu memiliki kekuatan sihir penyembuhan, sehingga dia bisa menyembuhkan semua orang. Dealers berkata bahwa di dalam dunia ini bisa sangat berbahaya. Jadi ayo. Setelah itu, mereka semua keluar dari dunia. Tapi kemudian kita melihat bahwa di dalam dunia ada monster yang sangat berbahaya yang telah. Di sisi lain, Rio sedang berlatih di luar. Dia berpikir,
Kejadian semalam sangat aneh. Kekuatan Akuma itu sangat besar. Bahkan kecepatan fisiknya berkali-kali lipat lebih cepat dariku. Ryo juga khawatir kalau Akuma itu menggunakan sihir anyih untuk meningkatkan kecepatannya. Aku juga harus mencoba sesuatu yang serupa agar bisa meningkatkan kecepatanku berkali-kali lipat menggunakan sihir air. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul di benak Ryo. Dia mengubah tanah di bawahnya menjadi es sepenuhnya dan menggunakan semburan airnya. Dia berusaha keras untuk meningkatkan kecepatannya di atas es itu. Tetapi dia gagal lagi. Lalu adegan beralih ke perpustakaan, di mana Lin sedang mencari informasi tentang bagaimana Ryo menggunakan sihir. Namun, dia tidak menemukan informasi apapun dan berpikir, Abel bilang padaku Ryo bisa membuat kristal sihir yang sangat besar di langit, tetapi aku tidak menemukan apapun tentang itu. Setelah itu dia berpikir bahwa bisa jadi Ryo menggunakan mantra orisinal, seperti yang dilakukan penyihir Inferno. Setelah itu, Sarah juga datang ke sana. Lin berkata padanya, "Senang sekali bertemu denganmu." Dia memberitahu Sarah bahwa dia ada di perpustakaan untuk suatu urusan. Dia lalu bertanya, "Bukankah kau sedang pergi untuk sebuah quest? Sepertinya kau baru saja kembali hari ini." "Benar kan, Sarah?" "Ya, aku baru datang hari ini ke arah sini." Mereka semut, orang-orang berada di depan Nina, datang dan memberitahunya bahwa di lantai kelima Dungeon, mereka menemukan goblin dan gob. Setelah mengamati batu sihir dengan saksama, Nina pun mengerti bahwa semua orang ini mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, dia segera berlari ke Guild Master Yu dan menceritakan semuanya. Dan dia juga cukup terkejut melihat batu sihir ini. "Parti peringkat B mana saja yang ada di kota kita sekarang?" Nina menjawab, "Di kota kita sekarang ada Crimson Party dan White Brigade. Kau lakukan ini, panggil kedua parti itu ke sini, dan aku akan memberikan penawaranku di hadapan mereka." Di adegan berikutnya, kita melihat mereka semua berada di hadapan Hyuk. Mereka tiba. Hyuk berkata kepada mereka setelah berbicara dengan Nina, "Kau pasti sudah mendapatkan semua informasinya." Selain itu, dia juga memberitahu para petualang ini bahwa lantai kelima Dungeon. "Seberapa yakin kau tentang hal ini?" Dia berkata, "Aku sangat yakin, karena para petualang yang masuk ke dalam dunia telah kembali dari sana dengan membawa batu sihir goblin." Pemimpin White Brigade bertanya padanya, "Jadi apa yang kau inginkan dari kami?" "Aku ingin kalian semua masuk ke dalam dunia dan mencari tahu apakah Grand Tidal War akan terjadi lagi. Karena jumlah monster di dalam dunia meningkat dengan sangat cepat." Dia juga mengatakan bahwa Grand Tidal War yang terakhir terjadi 10 tahun yang lalu dan mungkin saja akan terjadi lagi. Untuk melakukan pekerjaan ini, Hyuk memberi mereka 100 koin emas dan mengatakan bahwa sisanya akan dia berikan setelah pekerjaan selesai. Abel bertanya padanya, "Apakah kau ingin kami pergi ke sana dan memverifikasi hal ini?" "Aku hanya ingin tahu kapan Grand Tidal War akan terjadi lagi, jadi kita juga bisa bersiap-siap. Dan aku sudah memberitahu Tuan Lord tentang semua ini." Setelah mendengar semua ini, kedua parti pun menerima quest ini. Kemudian, kita melihat Ryo yang sedang berbicara tentang pergi ke perpustakaan di sisi utara. Seseorang berkata padanya, "Jika kau mau pergi ke sana, kau harus menjadi petualang peringkat D." Haemon berkata kepada mereka, "Aku bahkan pernah mendengar bahwa di sana juga ada teks terlarang." Setelah mendengar ini, Ryo menjadi sangat senang dan pergi dari sana. Setelah tiba di perpustakaan ini, Ryo mulai mencari buku-buku yang berisi tulisan tentang alkimia dan Akuma. Saat dia sedang mencari buku-buku itu, pandangannya bertemu dengan Sarah, dan mereka berdua saling menatap dengan saksama karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Di sini, parti Crimson dan White Brigade keduanya berada di Dungeon. Telah sampai di gerbang dan mereka menyadari bahwa di sini ada cukup banyak petualang peringkat C yang juga akan membantu mereka. Saat Hyuk hendak membuka gerbang,
Abel menghentikannya dan berkata, "Entah kenapa, aku punya firasat buruk akan terjadi sesuatu." Ellen menggunakan sihirnya untuk mencari tahu bagaimana kondisi di dalam Dungeon. Dan dia melihat ada banyak sekali goblin di sana yang siap untuk keluar. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti bahwa Grand Tidal War akan terjadi lagi. Hugh berkata kepada semuanya, "Semuanya bersiaplah. Perang bisa terjadi kapan saja di sini." Di dalam guild juga ada pemberitahuan yang terpasang bahwa Dungeon ditutup untuk sementara waktu. Tapi tiba-tiba, seorang petualang datang berlari dan berkata, "Jika perang petualang bisa terjadi, kapan saja, ayo kita harus pergi." Tapi di sisi lain, Rio dan Sarah sedang mengobrol, dan mereka berdua saling memperkenalkan diri. Rio berkata padanya, "Kau kenal aku, ngomong-ngomong. Namaku Rio dan aku seorang petualang. Saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu kalau kau adalah seorang petualang." Saat dia bertanya pada Rio apa yang sedang dilakukannya di perpustakaan, dia menjawab, "Aku hanya datang ke sini untuk belajar tentang alkimia, agar aku bisa memanggil golem." Mendengar itu, Sarah sedikit terkejut dan berkata, "Sungguh, kau ingin memanggil golem? Niatmu benar-benar besar ya." Sekarang dia membawanya ke suatu tempat di mana dia bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang golem. Dia juga berkata, "Aku juga seorang petualang, dan nama partiku adalah Wayne." Dan di sisi lain, kita melihat semua petualang sedang menatap pintu-pintu tempat para monster akan keluar. Tapi semua pintu itu telah ditutup. Namun tiba-tiba, pintu di sini hancur, dan banyak sekali goblin dan pemanah goblin muncul di sini. Mereka terlihat sangat berbahaya. Para petualang juga telah mengambil posisi mereka dan menggunakan serangan sihir serta panah untuk mengalahkan semua goblin ini. Tapi jumlah mereka masih sangat banyak. Tapi para goblin juga tidak mau berhenti. Mereka juga menggunakan panah mereka untuk melukai banyak petualang. Pertarungan ini dengan cepat menjadi sangat sengit, dan kedua belah pihak saling memberikan perlawanan yang kuat. Setelah bertarung begitu lama, semua petualang ini menjadi sangat lelah dan persediaan mereka juga habis. Para petualang peringkat rendah membantu mengisi persediaan mereka. Mereka semua bertarung dari pagi hingga malam, dan banyak sekali goblin peringkat rendah yang terbunuh. Sekarang kedua kelompok itu turun dari tembok dan mulai membunuh goblin yang tersisa. Karena mereka semua tahu betul bahwa sebentar lagi Jenderal Goblin akan datang ke sini, yang bisa menghancurkan tembok dan masuk ke kota dengan sangat mudah. Tapi mereka semua sangat terkejut melihat di hadapan mereka. Bukan hanya satu. Semua orang juga tahu betul bahwa Raja Goblin juga akan datang ke sini. Abel berkata kepada mereka semua, "Bersiaplah untuk bertarung. Kita berdua akan mengalahkan masing-masing satu Jenderal Goblin, dan kalian berdua akan mengalahkan yang lain." Setelah itu, mereka semua mulai melawan para Jenderal Goblin itu, dan bahkan berhasil unggul. Abel menyadari bahwa sebuah serangan akan datang dari dalam Dungeon, dan dia memperingatkan mereka semua, "Kalian semua waspadalah." Detik berikutnya, kita melihat serangan angin yang sangat berbahaya keluar dari dalam Dungeon. Mereka semua berhasil menghindarinya, tetapi kekuatan serangan itu begitu besar sehingga ketiga Jenderal Goblin tewas. Di hadapan mereka, Raja Goblin telah muncul, yang terlihat sangat besar dan berbahaya. Setelah itu, pertarungan pun dimulai di antara mereka. Abel dan Philip menghadapinya bersama. Abel menggunakan tekniknya dan menusukkan pedangnya ke perutnya. Philip berkata, "Dia bahkan tidak mati dengan serangan ini. Aku sudah tahu serangan ini tidak akan mempan padanya. Lia, apa kau siap?" Yang sudah sejak lama merapalkan mantra sihir, menggunakan sihir anginnya untuk melancarkan sebuah serangan kuat kepada Raja Goblin itu, yang membuat tubuhnya penuh lubang dan dia menjadi seperti saringan dan tewas. Bersamaan dengan itu, Great Idol World ini pun berakhir. Melihat ini, semua orang menjadi sangat senang, karena mereka semua telah melakukan pekerjaan yang hebat. Sekarang Abel dan Philip sedang membicarakan serangan ini yang dilakukan oleh Lael. Philip berkata bahwa serangan ini membutuhkan sedikit waktu untuk dilakukan.
tapi kau bisa menjadi andalan kita. Lalu kita melihat Rio yang kembali lagi ke guild, tapi dia sangat terkejut melihat semua orang di sini sedang berpesta dan dia. Apa yang terjadi di sini? Sementara itu, Guild Master sedang sangat stres. Di sana semua orang berpesta, tapi aku punya begitu banyak pekerjaan. Sekarang Nail sedang menjelaskan kepada Rio. Pertarungan besar ini sekarang sudah berakhir. Sudah selesai, karena itulah semua orang berpesta. Jadi kau juga. Nikmatilah, mereka semua sekarang sedang memuji-muji Abel. Saat itulah, Abel juga datang ke sini. Skill yang aku gunakan bernama Perfect Shadow. Rekan-rekannya yang lain juga datang ke sini, yaitu anggota patinya, dan sedang berbicara dengan Rio. Mereka bertanya, apa kau benar-benar bisa membuat dinding sihir di langit? Rio menjawab bahwa, itu sangat mudah bagiku. Sekarang di adegan berikutnya kita melihat bahwa Rio, semua temannya menjadi tidak berguna sama sekali karena Dungyeon ditutup selama 1 bulan dan mereka semua tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Saat itu juga Rio datang. Mereka bertanya, apakah kamu juga datang ke sini untuk mencari pekerjaan? Oh, bukan begitu. Benda yang dia datang untuk ambil di sini sebenarnya sangat mahal. Teman-temannya berkata bahwa benda itu harganya 50 koin emas. Kamu benar-benar sangat kaya. Setelah itu, Rio merekrut mereka semua ke dalam partinya. Dia berkata, jika kalian semua membantuku, aku akan memberi kalian masing-masing 5 koin emas. Setelah mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Rio berkata kepada mereka bahwa biji apapun yang kalian bawa ke sini akan kubeli dari kalian seharga 25 koin emas. Baiklah, kami semua akan membawa biji-biji itu ke sini. Tiba-tiba, Rio mendengar suara seseorang berteriak dan saat dia melihat, beberapa ksatria sedang membawa seorang gadis. Gadis ini cukup cantik dan kita akan bersenang-senang dengannya malam ini. Tiba-tiba rekannya datang dan berusaha keras untuk menyelamatkan gadis itu, bahkan mendorong salah satu ksatria, yang membuatnya sangat marah. Kamu telah membuat kesalahan besar. Tetapi saat dia hendak menyerang orang itu, dia tiba-tiba jatuh ke bawah. Apa yang kamu lakukan? Dia mencoba untuk berdiri lagi, tetapi jatuh lagi. Apa yang kalian lakukan? Hei, aku tidak melakukan apa-apa. Philip pun datang. Apa yang kalian lakukan di sini? Hei, jangan menghalangi jalan kami, atau kami bisa membuatmu dikeluarkan oleh Guild Master. Tapi begitu mereka semua tahu bahwa ayah Philip adalah mantan komanda, mereka semua menjadi sangat ketakutan. Dan mereka semua lari dari sini ketakutan. Philip berkata kepada mereka berdua, kalian berdua benar-benar payah. Lalu pandangannya tertuju pada Rio. Namamu Rio kan? Abel sudah menceritakan banyak hal tentangmu, dan aku tahu kamu menggunakan sihirmu untuk membuat orang itu jatuh. Sebelum Philip selesai berbicara, rekannya datang dan membawanya pergi. Di sisi lain, Rio dan Abel sedang duduk bersama, dan Abel terlihat sangat tersipu. Rio bertanya padanya, sepertinya hatimu telah jatuh pada seseorang. Apakah itu Rare? Oh tidak, tidak seperti itu. Abel berkata padanya, bisakah kamu membantuku? Setelah itu, mereka berdua keluar sambil berbicara. Abel memberitahunya bahwa seorang penyelidik akan datang ke sini. Dia memiliki beberapa ksatria yang telah melarikan diri, dan mereka korup. Tetapi di tengah-tengah percakapan ini, kita melihat beberapa orang yang menyembunyikan wajah mereka. Begitu melihat mereka berdua, orang-orang itu langsung menyelinap pergi. Tetapi mereka berdua menjadi curiga dan saat mengejar, mereka tiba di sebuah gang sepi. Sesaat kemudian, semua orang itu mulai menyerang mereka, tetapi Rio dengan sihir esnya dengan mudah menahan semua serangan mereka. Setelah itu semua orang itu dengan mudah mundur. Abel melihat ada sesuatu yang jatuh di tanah. Rio bertanya padanya, apakah ini alat alkimia? Bolehkah aku melihatnya? Tetapi Abel menolaknya. Ini adalah barang bukti, dan aku akan menyimpannya. Setelah mengikat semua preman itu,
Abel melihat lencana mereka semua. Dari situ, dia mengonfirmasi bahwa mereka semua adalah petualang peringkat Syekh. Philip juga sedang pergi sendirian ke suatu tempat ketika semua ksatria ini datang. Kamulah yang telah menghina kami, kan? Dan sekarang, kami tidak akan membiarkanmu hidup. Aku akan menghajarmu sampai babak belur. Tetapi tiba-tiba semua orang ini membeku, dan rekan Philip datang ke sini. Karena dia merapalkan mantra Inferno. Dan semua orang ini terbakar hingga menjadi abu. Sekarang ini, para penyelidik juga datang menghadap Guild Master. Mereka berkata, kamu baru saja datang hari ini dan sudah menyelidiki semuanya. Kamu ingin Dungyeon dibuka hari ini dan beberapa petualang akan kutus bersamamu? Apa kamu sudah gila? Seseorang berkata, apa kamu tidak tahu bahwa Raja telah memberi kami izin penuh untuk menggunakan semua yang ada di sini? Ketua guild berusaha keras menjelaskan kepada mereka, tetapi pria ini menjadi sangat marah dan pria satunya menenangkannya. Pria yang bernama Kate ini berkata, tapi kita tetap harus membuka Dungyeon. Ketua guild berkata kepadanya, jika terjadi sesuatu di sini, maka tanggung jawabnya akan ada padamu, bukan pada guild dan para petualang di sini. Dan semua orang ini pun menyetujui syarat dari ketua guild itu. Mereka berkata bahwa para petualang akan pergi bersama kami. Ketua guild berkata kepada mereka, itu tergantung pada para petualang itu sendiri. Dan saat Rio hendak masuk ke guild, dia bertemu dengan seorang gadis. Tolong bawa aku masuk juga. Aku harus mengantarkan surat. Abel pun menerima surat itu, yang isinya tertulis bahwa mereka harus mendukung semua investigator saat mereka masuk ke dalam Dungyeon. Abel berpikir, kukira Dungyeonnya sudah ditutup, tapi bisa jadi ada beberapa orang kuat yang datang ke sini. Setelah itu Abel berkata bahwa Dungyeon itu sangat berbahaya, dan pernah sekali sebuah parti peringkat A pergi ke sana, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Dan pemimpin mereka yang merupakan peringkat Is, bahkan dia pun tidak kembali. Abel berkata bahwa kita semua tentang ini tidak tahu apa yang terjadi di dalam Dungyeon itu. Rio berkata, kalau begitu ayo kita lakukan satu hal. Kita jauhi saja Dungyeon itu. Gadis yang bersama Rio, yang bernama Natalia, memperkenalkan dirinya. Dan gadis ini berasal dari keluarga penyihir air. Kyun bertanya padanya, apa kau pernah dengar tentang perapal sihir yang bisa membuat dinding es dari jauh, bahkan di langit? Natalia berkata, tidak, aku belum pernah mendengarnya. Abel berkata padanya, sepertinya kau masih mengincar Rio. Tapi setelah mendengar itu, Natalia juga sangat terkejut. Apa sihir seperti itu benar-benar ada? Kyun berkata padanya, bahwa anak laki-laki yang baru saja pergi dari sini bisa merapalkan sihir seperti itu. Sekarang mereka semua duduk sambil membicarakan Rio. Abel berkata kepada mereka semua, jika suatu saat Rio berbalik melawan kita semua maka kita tidak boleh melawannya, karena bahkan jika kita berempat bekerja sama pun, akan lebih baik jika kita menyerah saja di hadapannya. Tetapi, satu hal yang jelas adalah Rio itu orang yang sangat baik. Lalu adegan kita berubah dan semua orang ini akan masuk ke dalam Dungyeon. Sudah benar-benar siap dan mereka semua memiliki sebuah detektor mana yang bisa mendeteksi segala jenis mana di lingkungan sekitar. Semua data ini akan dikirim ke tim yang berada di dalam tender. Setelah mendengar ini, Abel juga cukup terkejut. Ini juga alat yang cukup hebat. Sekarang mereka semua bersama-sama memutuskan bahwa kita akan masuk ke dalam Dungyeon ini, tapi hari ini hanya sampai lapisan ketiga. Di sisi lain semua orang ini datang membawa orb untuk Rio dan Rio membayar mereka. Ito sangat khawatir karena Dungyeon itu telah dibuka kembali dan hanya petualang peringkat D ke atas yang bisa masuk. Lalu kita diperlihatkan lagi pemandangan di dalam Dungyeon yang sama di mana Abel menjelaskan. Sudah 3 hari sejak mereka berada di Dungyeon ini, tetapi mereka belum melihat satu monster pun di sini. Bahkan mereka sudah melewati 7 lapisan dan tim investigasi juga tidak merasakan apa-apa di dalam. Mungkin kita harus masuk lebih dalam lagi.
Tetapi tiba-tiba, mereka melihat beberapa orang bersenjata di depan mereka yang terlihat sangat terburu-buru dan Rio. Semua orang berpikir bahwa monster-monster yang keluar itu berasal dari jauh di dalam dunia ini. Bahkan semua orang ini berasal dari Royal Central. Di sisi lain, Guildmaster memberitahu mereka semua bahwa petualang peringkat A dan F tidak bisa masuk ke dalam dunia, jadi mereka semua akan diberikan pekerjaan lain. Dia berkata lagi pula kita sedang mengimpor makanan dari tempat lain dan Brigade Watt memberikan mereka keamanan. Jika kalian juga ingin membantu, kalian bisa mengatakannya. Sekarang Rio bertanya kepada mereka apa warna batu sihir yang ditemukan dari monster selama perang itu. Kamu benar-benar cerdas. Ngomong-ngomong, kristal sihir yang kami temukan selama Great Tidal War. Warnanya agak pucat, maksudnya sedikit kuning. Bahkan batu sihir Goblin dan jenderalnya memiliki warna yang sama persis. Di adegan berikutnya semua orang di dunia berada di depan sebuah gerbang yang aneh. Mereka semua merasa bahwa gerbang ini menghubungkan mereka ke tempat lain. Dan bisa terjadi masalah besar di sini. Setelah itu, mereka menyiapkan semua peralatan mereka, tapi begitu mereka semua memulai eksperimen, mereka semua berteleportasi ke tempat lain. Bahkan Abel dan timnya juga telah berteleportasi. Begitu tim yang berada di luar mengetahui tentang semua ini, mereka juga sangat terkejut dan Natalia yang duduk di sana juga sangat heran melihat bahwa sinyal dari semua petualang di dalam dunia telah menghilang. Sekarang di adegan berikutnya, mereka semua tiba di tempat yang aneh, di mana Crimson Party dan pria tua ini juga ada. Lalu di sisi lain kita melihat Clip dan rekan-rekannya. Mereka semua terpisah dari yang lain. Seseorang bertanya pada Clip, di mana kita semut? Menurutku ini semua adalah teleportasi dan gerbang itu yang bertanggung jawab membawa kita ke sini. Semua orang menjadi paham bahwa Great Tidal War yang terjadi itu terhubung dengan gerbang ini. Tapi kemudian di benak Clip, sebuah rencana aneh mulai terbentuk. Jika aku menemukan road ini, aku bisa menjadi pemimpin mereka semua. Dan mereka semua tidak menyadari bahwa banyak monster sedang bergerak ke arah mereka. Di sisi lain, seluruh tim analisis sangat terkejut dengan hal ini. Sinyal para petualang telah menghilang. Tapi tiba-tiba mereka melihat bahwa sinyal mereka muncul kembali. Tapi kemudian tiba-tiba menghilang lagi. Lalu di sini seorang pria datang yang namanya adalah Christopher Blind. Dia bertanya apakah terjadi sesuatu yang aneh di dalam dunia. Dan itu terjadi pada para petualang. Tapi mereka semua tiba-tiba menghilang. Mereka pergi, tetapi sambil berbicara mereka juga memberitahu Blood bahwa sinyal dari mereka semua dari lantai 40 untuk beberapa waktu telah muncul lalu menghilang lagi. Mendengar itu Blood juga menjadi sangat terkejut. Karena sampai hari ini tidak ada petualang yang orang ini mengatakan bahwa di dalam ada party lain yang bernama Crimson Party. Natalia yang mengetahui hal itu menjadi sangat panik dan lari dari sini. Di sisi lain seorang gadis datang dan memberitahu Hugh bahwa bagaimana semua petualang telah menghilang. Dia bahkan mengatakan bahwa seseorang sedang menunggumu di gerbang dunia. Yun berpikir siapa orang itu. Dari sini, adegan kita berubah. Di mana Rio sedang mencari beberapa buku. Tetapi dia tidak menemukan buku-buku itu di sini. Dia teringat bahwa dia pertama kali bertemu Sarah di sini dan dia menjadi sangat kecewa. Tetapi saat itu Sarah datang. Sarah bertanya padanya, "Aku datang ke sini hanya untuk mengumpulkan semua informasi tentang masa lalu, terutama tentang perang pasang besar." Sarah berkata padanya bahwa aku bisa membantumu dengan itu. Saat pergi Sarah bertanya padanya, apa menurutmu ada hubungan antara gerhana dan perang pasang besar? Rio menjawab ya sepertinya begitu. Sarah juga memberitahunya bahwa selalu ada gerhana sebelum perang pasang besar, tetapi kali ini tidak terjadi sepenuhnya. Tapi kenapa kamu ingin tahu semua ini? Oh tidak apa-apa. Bisakah kamu memberitahuku tentang batu sihir? Dia menceritakan semuanya padanya. Mulai menceritakannya, aku juga ingin tahu tentang yang baru saja. Monster yang terbunuh, warna batu sihir mereka semut berwarna pucat.
Kenapa bisa begitu? Sarah berkata padanya jika memang begitu, maka semua monster itu pasti baru saja muncul. Artinya, baru-baru ini. Sekarang Rio berkata padanya bahwa aku hari ini. Semua goblinku muncul bersamaan dan juga para jenderalnya. Sarah juga memberinya semua informasi dan mereka berdua terus berbicara seperti itu. Lalu kita diperlihatkan adegan di dalam dunia, di mana orang ini berkata, sepertinya kita telah diteleportasi ke tempat lain di dungeon ini, atau kita berada di tempat lain. Dan mereka melihat semua perangkat mereka berfungsi dengan baik. Artinya, mereka bisa mengirimkan bantuan untuk kita. Tetapi begitu Ria melihat area sekitarnya, dia berkata, ini seperti Sanctuary Squad yang merupakan sejenis mantra pertahanan tingkat tinggi yang hanya bisa dirapalkan oleh pendeta tingkat tinggi. Abel berkata artinya kita semua terjebak dalam perangkap. Lin gunakan sihirme untuk mencari tahu tentang tempat ini. Setelah itu dia merapalkan sihirnya dan menemukan bahwa 500 meter dari sini ada banyak manusia sekitar 1.000 orang. Abel mengerti bahwa Clay dan rekan-rekannya juga telah tiba di sini. Ayo kita ke arah mereka. Di sisi lain Hugli juga bertemu dengan Blade dan setelah mendengar itu dia menjadi sangat panik bahwa semua petualang telah menghilang dari lantai 41 dan muncul kembali di sana. Blade berkata bahwa kita juga tidak bisa mengambil risiko untuk pergi ke sana, tempat itu sangat berbahaya. Sekarang di adegan berikutnya kita melihat bahwa tim Clay sedang diserang habis-habisan dan mereka menggunakan perisai untuk melindungi diri. Banyak orang yang tidak bisa menghindarinya. Dari depan, banyak sekali monster yang datang ke arah mereka. Clive melihat mereka dan berkata bahwa mereka semua adalah iblis. Mereka semua mencoba melawan, tetapi tidak bisa bertahan menghadapi iblis-iblis itu. Lalu Abel dan yang lainnya tiba di sini. Ria sangat terkejut melihat mereka semua dan dia menyadari bahwa mereka semua adalah iblis, musuh para penjaga, dan malaikat, dan mereka sangat kuat. Bahkan sihir pun tidak mempan pada mereka. Sekarang semua penyihir bersiap untuk menyerang iblis-iblis itu. Ria sangat terkejut melihat semua ini karena dia mengira bahwa sihir tidak berpengaruh apapun pada iblis-iblis ini, tetapi sekarang mereka semua mati. Pria tua yang bernama Arthur ini berkata bahwa hal itu tidak selalu mungkin. Setelah itu, semua penyihir mulai membunuh mereka lagi, tetapi mereka semua sangat khawatir karena jumlah iblisnya sangat banyak dan mana mereka juga bisa habis dengan cepat. Dan tiba-tiba kami melihat ada iblis lain di belakang mereka semua yang merupakan bosnya. Arthur berkata, kekuatan kita semua hampir habis. Abel berkata, kalian semua mundur, sekarang giliran kami. Begitu mengatakannya, semua orang mulai menyerang iblis-iblis itu, dan Warren membersihkan jalan untuk mereka semua. Abel menggunakan pedangnya untuk membunuh mereka semua. Mereka semua juga berjuang keras. Para iblis juga menyerang mereka semua, tetapi Warren dengan mudah menangkis semua serangan mereka. Setelah itu, mereka semua bersama-sama mulai membunuh para iblis lagi, dan membuat mereka kewalahan. Pertarungan pun mulai menjadi sangat intens. Dan tiba-tiba kami melihat mana Len habis, yang berarti dia tidak bisa bertarung lagi. Tapi masih ada 6 iblis yang tersisa di hadapan mereka. Ria berkata kepada Abel, sepertinya iblis di belakang mereka semua adalah pangeran mereka karena kedua matanya memiliki warna yang berbeda. Abel pun berpikir, mungkin dia adalah Raja Iblis yang belum bangkit. Sekarang Abel menjadi sangat marah melihat Raja Iblis itu. Dia berkata bahwa dia akan pergi untuk membunuh iblis-iblis lainnya dan meninggalkan sang pangeran. Begitu mengatakannya, Abel langsung maju untuk membunuh mereka. Tapi tiba-tiba kami melihat pangeran iblis ini menyerang mereka berdua dan membuat mereka mundur. Sekarang dia tiba-tiba muncul di depan Abel dan menyerangnya juga dengan sebuah serangan yang kuat. Tetapi Abel berhasil menghindarinya dengan tipis. Dia benar-benar sangat kuat. Rekan-rekan Abel juga berusaha keras untuk mengalahkan iblis itu. Tapi tidak ada yang terjadi padanya, dia bahkan tidak bergeming sedikit pun. Iblis-iblis lain mulai menyerang mereka semua lagi. Karena itu,
Semua orang menjadi sangat takut dan perisai mereka mulai pecah saat pangeran itu maju untuk menyerang Abel. Abel juga menggunakan jurus pedangnya, Sirutun. Tetapi sang pangeran berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Dan tepat saat iblis itu akan membunuh Abel, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh di sana. Di atasnya ada Rio. Abel melihatnya dan berkata, "Rio, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Kalau aku membunuh iblis ini, kamu tidak keberatan kan? Dia ini pangeran iblis, jadi berhati-hatilah." "Ah, iya. Siapapun dia, aku tidak akan takut padanya. Dia itu cuma sampah pengangguran yang tidak berguna." Mendengar itu, semua iblis itu menjadi marah. Dan saat Rio maju untuk membunuh mereka, mereka juga menyerang Rio. Tapi Rio menghindarinya dengan sangat mudah dan menggunakan water jet-nya untuk menghabisi ketiga iblis itu sekaligus. Sekarang dia tepat di hadapan sang pangeran dan berkata, "Kalau begitu mari kita mulai pertarungan ini." Di sisi lain, Natalia yang sedang mencari Rio menceritakan segalanya, bahwa Abel dan kelompoknya telah menghilang di dalam dunia. Mendengar itu, Rio sangat terkejut. Dan dia dengan cepat menggunakan sihir esnya, membuat sebuah kendaraan, dan tiba di dekat dunia di mana para penjaga melarangnya masuk. Kisah kita beralih ke masa lalu kembali ke masa sekarang, di mana Raja Iblis ini menyerang Rio. Tapi dia terlalu lambat di hadapan Rio, dan Rio dengan satu tebasan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Tapi dia meregenerasi dirinya lagi. Rio berkata, "Kau cukup mengesankan." Dan dia menggunakan banyak sekali jet air untuk menghancurkannya berkeping-keping. Serangan itu menghancurkan batu sihirnya, dan Raja Iblis itu pun terbunuh. Sekarang Abel berterima kasih pada Rio. "Terima kasih, karena kau telah menyelamatkan nyawaku dan kau datang di waktu yang tepat." Arthur memperkenalkan dirinya dan menjelaskan apa yang sedang mereka semua lakukan di sini. Abel memberitahu Rio bahwa semua yang kau bunuh ini bukanlah demon, mereka semua adalah devil. Mendengar ini, Rio juga menjadi sedikit terkejut. Apa benar mereka semua ini devil? Sekarang mereka semua mengumpulkan batu sihir para devil itu, yang mana terlihat berwarna hitam. Mereka semua orang sangat terkejut dengan hal ini, karena sebelum hari ini mereka, dan ini cukup unik. Aku juga sudah banyak mendengar tentang para devil, bahwa mereka menggunakan sihir ruang waktu yang membuat mereka bisa muncul di mana saja. Kemudian, kita diperlihatkan beberapa petualang yang sedang melindungi sesuatu di sini, tapi tiba-tiba Leondra muncul, dan semua orang ini mengira dia adalah Raja Iblis. "Kau pikir aku ini seorang deh? Dan kenapa kalian memanggilku begitu?" "Karena tempat ini sangat suci dan disinilah Raja Iblis muncul." Lalu Roman berkata kepadanya, "Aku sudah siap untuk membunuhmu." "Oh, begitu? Kau mau membunuhku?" Dan di saat berikutnya kita melihat Leondra menusukkan pedangnya menembus tubuhnya. Setelah melukai mereka semua, dia langsung mengambil benda itu. Dia menjelaskan, "Apa kalian pikir aku ini Raja Iblis? Sama sekali bukan. Tapi aku tahu, jika kalian semua bekerja sama, kalian bisa mengalahkan Raja Iblis yang sekarang dengan cukup mudah. Jika kau bukan Raja Iblis, lalu siapa kau?" Aku sendiri juga tidak tahu tentang itu. Tapi ya, ada seorang manusia yang sama kuatnya sepertiku. Dan di sini dia sedang membicarakan Rio. "Apa benar ada manusia yang lebih kuat dariku?" "Tentu saja, orang itu jauh lebih kuat darimu dan kau bukan apa-apa di hadapannya." Setelah mengatakan itu, Leondra pun pergi dari sana. Di sisi lain, mereka semua menemukan satu lagi saat mereka terus maju. Arthur menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, mana keluar dari dalamnya. Dan dia mengumpulkannya di dalam sebuah kantong sihir. Dengan begitu, mana di dalamnya tidak bisa keluar, dan mana dari luar juga tidak bisa masuk. Mereka semua sekarang keluar dari dunia O, dan Abel berterima kasih kepada Natalia, karena telah mengirim Rio masuk ke, syukurlah. Semuanya selamat. Setelah itu, Arthur masuk ke dalam tenda.
dan mulai menceritakan segalanya tentang Ryo kepada Hyogo. Hyogo bertanya padanya, sebenarnya siapa Ryo? Dari kenali begitu, aku tidak tahu banyak tentangnya. Aku hanya tahu bahwa dia membunuh banyak sekali devil di dalam dunia dengan sangat mudah. Tapi mereka berdua merasa cukup puas karena Ryo saat ini ada di pihak mereka dan mereka tidak ingin menjadikannya ancaman. Di adegan berikutnya, Ryo sedang berkeliaran ke suatu tempat ketika tiba-tiba dia mencium aroma kari. Dan dia puas tertarik masuk ke sebuah restoran di mana dia bertemu Sarah. Apa kau juga sudah tahu tentang tempat ini sebelumnya? Tahu, dia berkata. Oh tidak, sebelum makan, mereka berdua mengobrol sebentar dan begitu makanan mereka datang, Ryo pun terlihat sangat menyukai makanannya. Sekarang setelah makan, mereka berdua keluar. Mereka memutuskan bahwa mereka berdua akan melakukan pertarungan persahabatan. Sekarang di adegan berikutnya kita melihat mereka di arena, di mana dia berkata, yang masih belum tenang dan setelah mendengar ini Ryo menjadi sedikit terkejut bahwa dia tahu begitu banyak tentang hal ini. Bagaimana dia bisa tahu? Bahkan tahu kalau Ryo juga menggunakan pedang dan sihir. Aku bisa mengetahui semua ini hanya karena aku juga menggunakan sihir dan pedang dan gerakan berjalanmu juga cukup akrab bagiku. Setelah itu pertarungan dimulai di antara mereka berdua dan mereka saling melancarkan serangan yang sangat berbahaya dan dengan mudah menghindari serangan satu sama lain. Kamu benar-benar sangat cepat. Oh ya aku tahu itu tetapi kamu berhasil menghindari seranganku itu adalah hal yang luar biasa. Karena sebelumnya tidak ada ksatria yang bisa menghindari seranganku. Dia menjadi lebih serius dan mulai menyerang Ryo dan Ryo juga dengan sangat mudah menghindari semua serangannya. Tetapi pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Ryo. Dan sekarang dia memeluk Ryo. Kamu, dia juga cukup terkesan padanya. Ryo memberitahunya bahwa aku hanya melakukan apa yang diajarkan mentorku. Omong-omong siapa mentormu? Dia adalah Raja Peri. Mendengar itu dia menjadi sedikit terkejut. Benarkah? Mereka berdua sedang berbicara seperti itu. Ketika tiba-tiba seorang pelayan datang ke sini, dia berkata bahwa waktunya latihanmu telah tiba dan Sarah pun pergi dari sini. Tetapi sebelum pergi, orang ini sangat penting, jadi antarkan dia pulang dengan selamat. Sekarang, kereta untuk pulang sudah siap tetapi begitu dia masuk ke dalamnya Duke sudah duduk di sana. Artan sudah memberitahuku segalanya tentangmu, bagaimana kamu membantu mereka semua. Tetapi caramu masuk tadi bisa dihukum, dan kamu akan menerima hukuman untuk itu. Hukuman ini adalah semacam misi di mana Ryo harus membawa beberapa pedagang ke suatu tempat dan itu tempat yang akan kamu tuju bernama Witness. Di sisi lain Niels memberitahu semua orang bahwa kampung halamannya Abali telah mengirimkan permintaan berburu dan dia ingin mengambil permintaan ini yang ditujukan untuk Ranker Dedan. Karena itulah dia meminta Ryo untuk. Ryo setuju untuk menerima permintaannya. Karena dia akan berhadapan dengan para tengkorak dan untuk ini dia sangat senang. Begitu Niels datang dan menceritakan semua ini kepada mereka. Mereka juga menolak hal ini. Apakah kamu tidak tahu menahu soal permintaan ini? Datang dari mana dan sebelumnya juga sudah ada dua parti yang pergi ke sana. Keduanya tidak berhasil menyelesaikan misi ini, tapi setelah beberapa saat, mereka menyetujui hal ini. Sekarang di adegan berikutnya kita melihat mereka semua sudah sampai di tempat itu. Niels membawa mereka semua ke hadapan wali kota yang sangat senang melihatnya. Dia menanyakan, ketiga orang ini adalah temanku dan anggota partiku. Itu Emon, dan ini adalah Ryo. Mereka semua duduk bersama dan memberitahu wali kota tentang alasan mereka semua datang ke sini. Wali kota mulai menjelaskan semuanya kepada mereka. Di mana pertama kali mereka melihat para skeleton, bagaimana pertarungan dimulai dan bagaimana mereka mengirimkan permintaan ini. Parti-parti yang datang ke sini sebelumnya juga telah menyebabkan banyak pertumpahan darah. Jadi, karena itulah penduduk desa tidak menyukai parti-parti baru. Tidak mendukung. Setelah semua cerita ini selesai mereka
Bertiga masuk ke dalam kamar, di mana kita diperlihatkan adik laki-laki Niels yang bersama dengan orang-orang yang dia percayai. Niels berkata bahwa kita semua sudah mendapatkan izin untuk berburu. Dan aku berpikir bahwa pertama-tama kita akan mendatangi para goblin, lalu para skeleton. Bahkan, dia juga mengatakan bahwa Guardian Base kita tinggal di hutan timur dan sampai hari ini. Mendengar ini, sesuatu yang aneh mulai muncul di benak Ryu. Rio, apa yang sedang kamu pikirkan? Ah, tidak. Tidak ada apa-apa. Keesokan paginya, wali kota membawa mereka semua ke tempat di mana mereka pertama kali melihat para goblin, dan di sini juga ada banyak sekali jejak kaki goblin. Dari sini satu hal menjadi jelas, bahwa ada sarang goblin di dekat sini. Saat itu juga Rio merasakan bahwa ada 10 goblin yang datang ke arah mereka dari dekat. Niels mengatakan bahwa kita akan membunuh mereka semua kecuali satu yang bisa sangat berguna bagi kita. Begitu para goblin tiba, mereka semua mulai menjalankan rencana mereka. Dan sambil membunuh para goblin ini, mereka berhasil mencapai sarang mereka dan menghabisi semuanya sekaligus. Tapi tiba-tiba, Jenderal Goblin muncul di hadapan mereka. Dia berkata, "Mau makan kentang?" Tapi saat itu juga Ryu menggunakan sihirnya dan menjatuhkan jenderal itu. Setelah mengambil batu sihirnya, mereka semua kembali lagi ke desa. Di sana wali kota memperkenalkan mereka kepada seorang wanita yang merupakan penasihat desa ini. Namanya Nyonya Eng. Dia meminta mereka semua untuk ikut bersamanya. Rio merasa sepertinya mereka semua akan bertemu dengan Guardian Beast. Saat mereka semua sedang dalam perjalanan ke sana, merekalah yang menyadari bahwa Nasu memiliki kekuatan Dewa Ibu Pertiwi. Aku menggunakan sihir penyembuhan, dan tidak seperti kalian yang menggunakan mentera untuk merapal sihir, kami tidak melakukannya seperti itu. Setelah itu, mereka semua keluar dari gua monster penjaga, dan saat ia keluar, mereka semua sangat terkejut melihat bahwa itu adalah seekor Fender. Monster penjaga ini menatap Ryu dan berkata kepadanya, "Namaku Koshan. Siapa namamu?" Nasu juga hal ini melihatnya dan cukup terkejut. Karena monster penjaga itu memberitahukan namanya lebih dulu, itu pun kepada Ryu. Monster penjaga ini mulai memberitahu semua orang tentang para tengkorak, bahwa sebenarnya ada 30 tengkorak di sini, tetapi selain itu ada satu tengkorak lagi yang sangat berbahaya. Dan aku telah memenjarakannya di dalam kuil, tapi tidak mungkin menahannya di kuil untuk waktu yang lama. Jadi, saat kalian membunuh ke-30 tengkorak ini, maka aku akan melepaskannya agar kalian bisa membunuhnya juga. Mereka semua melakukan hal yang sama, dan 30 dari 30 tengkorak itu terbunuh. Mereka akhirnya sampai di depan kuil dan membuka gerbangnya. Dari dalamnya keluar sesosok tengkorak orc yang sangat berbahaya. Begitu mendapat sinyal di saat yang tepat, monster penjaga ini membebaskan tengkorak itu. Tapi begitu tengkorak itu melangkah turun, Ryu menggunakan sihirnya untuk mengubah tanah di bawahnya menjadi es yang membuatnya terjatuh, dan mereka berdua menyerangnya. Tengkorak ini sangat berbahaya dan bangkit berdiri lagi, tapi ia mengalami banyak kesulitan untuk berdiri di sana. Dan Niels melancarkan serangan kuat ke kepalanya. Tapi kepalanya juga sangat keras, sehingga tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah itu, Niels menyerang lehernya dan membunuhnya. Dan sekarang semua orang masuk ke dalam, di mana mereka melihat ada sebuah patung di depan mereka. Ada satu bagian yang hilang dari dalamnya. Mereka semua merasa bahwa gua ini menarik kekuatan dari suatu tempat. Nasu berkata, "Ayo kita semua keluar, dan aku akan menggunakan ilmu sihirku untuk menyegel gua ini." Setelah itu, mereka semua keluar, dan misi mereka pun selesai, yang membuat mereka semua sangat senang. Kemudian, kita melihat dua ksatria sedang berlatih, dan saat latihan mereka selesai, seseorang datang. Dia berkata, "Kalian semua perhatikan, komandan ingin berbicara dengan kalian." Sesaat kemudian, komandan datang dan berkata,
Aku dan Letnan akan pergi ke Witness selama 2 bulan, dan ketika aku kembali, aku ingin melihat peningkatan yang sangat baik pada diri kalian semua. Setelah mengatakan itu, dia pergi dari sana. Dan orang ini adalah seorang penyihir Inferno. Sekarang semua anggota Courageous bersiap untuk pergi ke Witness. Dan Ryu serta Nils juga ada di sini. Ryu bertanya padanya, "Apa kau benar-benar ingin menamai partemu Ruang 10? Oh ya, nama ini cukup bagus dan itu mewakili kita dengan sangat baik." Setelah itu, dia memberitahu bahwa akan ada sebuah festival di Wednesday yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dan Ryu juga menjadi sangat senang mendengar nama festival itu yang berarti kegembiraannya meningkat pesat. Sekarang mereka tiba di tempat itu dan seorang pedagang berkata kepada mereka, "Kami akan berangkat ke Lune setelah 10 hari. Sampai saat itu, kalian semua bebas." Mendengar itu, mereka semua pergi keluar untuk menikmati festival ini. Setelah itu, kita melihat banyak anggota Courageous yang sedang berkumpul. Dan di sini lagi, kita diperlihatkan orang yang sama, yaitu penyihir Inferno, dan namanya adalah As. Di sisi lain, di dalam kastil, semua orang juga sedang menikmati pesta. Dan di sini, pangeran ketiga dari Kekaisaran Debuye juga telah tiba, yang bernama Conrad Crimson. Parti mereka juga telah tiba di sini, dan Abel memimpin mereka semua. Sampai Yep ini tiba di sini saat kedatangannya. Rian sedang memberitahu Sabi tentang penyihir Inferno itu. Dia berkata bahwa orang itu sangat kuat, yang dengan mudah menghabisi 1.000 pasukan sekaligus. Dia bahkan membunuh seekor wyvern dalam satu serangan. Setelah semua obrolan ini, kedua parti itu pun pergi ke jalan mereka masing-masing. Saat Rio hendak pergi dari sini, tiba-tiba penyihir Inferno itu muncul di hadapannya, tetapi Rio nyaris saja menabraknya. Berhasil menghindar, Oscar berkata padanya, "Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tempat ini memang cukup ramai, dan Oscar tidak suka keramaian ini sama sekali." Lalu kita melihat Conrad yang bertemu dengan Abel, dan mereka berdua cukup. Dia berkata, "Melihatmu, rasanya aku pernah bertemu dengan orang sepertimu sebelumnya." Putri Fiona sedang berbaring di tempat tidurnya, dan orang ini berusaha keras untuk membangunkannya. Tetapi, tiba-tiba Oscar datang ke sini bersama seseorang, dan mereka membawa banyak sekali makanan. Oscar dengan cepat memanaskan makanan itu dengan sihirnya, dan sang putri berterima kasih padanya. "Terima kasih, Tuan. Semua orang payah ini sudah berpartisipasi dalam kompetisi memanah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengenai target di depan." Melihat mereka semua, Abel berpikir bahwa melihat mereka semua membuatku teringat masa kecilku saat aku masih anak-anak. Dan Rio berkata padanya, "Sekarang giliranmu untuk memanah." Begitu Abel melepaskan panahnya, semua orang sangat terkesan karena anak panahnya tepat mengenai sasaran. Sarah juga berusaha keras mencari Rio, tetapi dia tidak bisa menemukannya dimanapun. Dia ingin memberitahunya tentang apa yang sedang Rio cari di perpustakaan. Dina memberitahunya bahwa Rio sedang tidak ada di kota dan mungkin butuh sekitar 1 minggu untuk kembali. Mendengar itu, dia menjadi sangat terkejut karena dia sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Sekarang, setelah menjadi sangat sedih, dia pun pergi dari sana. Dan kemudian kita diperlihatkan kembali Rio dan teman-temannya yang telah berpartisipasi dalam sebuah lomba perahu. Tetapi Rio berdiri dari kejauhan, memperhatikan mereka semua. Namun, begitu balapan dimulai, perkelahian pecah antara Niles dan Dan. Dan mereka berdua sambil terus bertengkar. Bahkan mereka sampai mematahkan dayung rekan-rekan mereka sendiri dan terus maju sambil berkelahi. Tapi tiba-tiba kita melihat bahwa perahu mereka berdua saling bertabrakan, sehingga mereka semua jatuh ke dalam air dan menjadi yang terakhir dalam balapan ini. Tapi, nasib mereka berdua cukup baik, karena meskipun menjadi yang terakhir, mereka tetap mendapatkan hadiah, karena telah sangat menghibur penonton. Tetapi sekarang pun, mereka masih berebut hadiah itu. Mereka semua sedang berdiri memperhatikan sebuah kapal
yang bentuknya agak aneh. Tiba-tiba, Rio datang ke sini. Omong-omong, kapal ini adalah Rain Shooter. Kapal ini cukup unik karena merupakan kombinasi sihir angin dan air. Terbuat dari kombinasi sihir, sihir angin menjaganya tetap di atas air dan sihir air menjaganya di permukaan air. Setelah itu, mereka semua pergi ke sebuah toko karena itu membutuhkan busur silang agar dia bisa membantu dalam pertarungan mereka semua. Hei, nah, kau bisa ambil yang ini. Dengan ini, kau bisa menembakkan banyak anak panah sekaligus. Dan Ito menyukai busur silang yang ini. Setelah itu, kita mendengar dua orang mencurigakan sedang berbicara. Mereka berkata bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Orang kedua berkata, pertama, katakan padaku siapa saja yang sudah kembali dari festival. Hook sudah kembali dari sini, dan wakilnya, Abel, masih ada di sini. Jangan khawatir tentang itu, kita akan melaksanakan semuanya sesuai dengan rencana kita. Mereka berdua masih mengobrol di kastil ketika adik perempuan Conrad datang, yaitu Fiona. Dan Conrad memperkenalkannya pada Abel dan memberitahunya bahwa orang ini sangat baik. Namanya Abel, dan dia adalah seorang peringkat B. Peringkat B. Petualangan, setelah itu kita melihat bahwa seluruh kastil ini diamankan oleh sebuah perisai pelindung. Abel berpikir, di mana pedangku? Sudahlah, kastil ini cukup aman dan sepertinya aku tidak akan membutuhkannya. Tapi tiba-tiba ada masalah dengan sistemnya yang membuat lapisan pelindung ini menghilang. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Oscar saat dia masih kecil dan selalu menolong semua orang. Bahkan dia membantu ibunya memasak dan dengan sihir apinya, dia bisa mengendalikan api dengan cukup. Setelah berburu di hutan, mereka semua duduk santai di malam hari dan berpesta. Lalu tiba-tiba seseorang datang ke sini. Dia mengatakan bahwa banyak sekali bandit yang datang dan jumlah mereka sangat banyak. Jadi semua penduduk desa bersiap untuk melawan mereka. Ayah Oscar melarangnya untuk ikut bertarung dan menyuruhnya pergi bersembunyi. Dia bilang yang lain akan mengusir semua bandit itu. Tapi tiba-tiba seorang bandit masuk dan membuka pintu. Sehingga semua bandit masuk dan mulai membunuh semua orang. Bahkan seorang bandit membunuh ibu Oscar. Oscar mencoba membakar orang itu dengan sihir apinya, tetapi orang itu tidak berjamin. Begitu seseorang masuk untuk menyelamatkan Oscar, bandit itu langsung menghabisinya. Dan sekarang mereka semua sedang berbicara satu sama lain. Banyak serigala datang ke sini. Jadi cepat pergi dari sini. Lalu di adegan berikutnya kita melihat sekawanan serigala datang. Mereka mulai memakan semua penduduk desa. Lalu seseorang menghampiri Oscar. Banyak serigala sudah datang. Ayo kita pergi dari sini. Tapi ibu dan ayahku sudah meninggal. Jadi aku juga ingin mati. Para serigala itu mengepung mereka berdua. Nah, lari dari sini. Aku akan mengurus mereka. Dan saat Oscar mencoba lari, banyak serigala muncul di hadapannya. Sambil menghindari mereka, dia jatuh ke dalam air. Keesokan paginya saat dia membuka mata, dia melihat seseorang duduk di depannya. Dia berkata, "Namaku Luka dan kamu bisa memanggilku Tetung. Teman-temanku menemukanmu di tepi sungai." Di sana dia mulai berlatih dan tumbuh menjadi dewasa. Suatu hari dia melihat seluruh mansion terbakar. Saat dia masuk, di sana ada orang yang sama yang menyerang desanya, dan orang itu juga membunuhnya. Oscar berusaha keras untuk menyelamatkannya, tapi tidak berhasil. Sekarang adegan berganti, di mana kita melihat Oscar dalam kondisi yang sangat buruk. Dan di benaknya, hanya ada dua nama, Pauceh dan Boscona. Keduanya adalah nama yang selalu didengar Oscar saat desanya diserang dan juga di mansion ini. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana seluruh mansion sedang diserang dengan api dan banyak orang terluka. Fiona menggunakan sihir penyembuhnya untuk mencoba menyelamatkan kakaknya, tetapi dia sudah terluka parah. Setelah itu, sinyal darurat diluncurkan, yang dilihat oleh semua orang, termasuk Rio. Di sisi lain, banyak penyerang telah memasuki kastil, tetapi kemudian Oscar datang ke sini
dan membunuh mereka semua. Cornat dan Fiona juga melawan mereka semua dengan seimbang. Dan saat semua penyerang itu melancarkan serangan kuat ke arah mereka, Fiona menciptakan sebuah perisai yang membuat mereka berdua selamat. Sesaat kemudian, Cornat, Fiona menyadarinya, jadi dia mendorong Cornat dan maju ke depannya. Itu adalah mantra gunung berapi yang sangat berbahaya. Mata Oscar terbelalak kaget melihat semua itu. Fiona telah terkena serangan itu. Dan yang lainnya sedang mencoba menangani para penyerang ini. Karena jumlah penyerangnya sangat banyak dan pada mereka semua. Mereka menyerang satu persatu. Tapi tiba-tiba mereka menghabisi semua penyerang itu dan sedang berbicara untuk membawa Fiona ke tempat yang aman. Namun saat itu juga Oscar datang dan dia mengira kalau mereka bertiga juga penyerang dan dia menjadi sangat marah pada mereka. Sementara itu Rio sedang menikmati pesta dengan santai dan tidak peduli sama sekali apa yang terjadi di sekitar kastil. Oscar memberi mereka semua peringatan terakhir untuk menyingkir dan detik berikutnya dia melancarkan serangan dahsyat pada mereka bertiga. Tetapi saat itu Aito menggunakan centuri dan menyelamatkan semua orang dari serangan itu, namun dia juga jadi terluka cukup parah. Dia berulang kali menyerang mereka semua. Dan semua serangan itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan saat dia akan melancarkan serangan berikutnya, sebuah bola es muncul di hadapannya yang menghentikan serangannya. Apa yang kau lakukan pada teman-temanku? Apa yang kau lakukan? Hei bocah, menyingkirlah, atau setelah ini kau akan menyesal. Pertarungan yang sangat berbahaya pun dimulai di antara mereka berdua, di mana Oscar, untuk menghabisi Rio, melancarkan satu demi satu serangan berbahaya, tetapi Rio juga bukan petarung amatir dan dia juga menghindari semua serangannya dengan sangat mudah. Sambil meluncur di atas esnya, dia menyerang Oscar dengan pedangnya, tapi Oscar dengan mudah menangkis serangan itu dengan pedangnya. Sekarang keduanya berdiri berhadapan dan sangat marah. Saat itulah Abel datang dan meminta keduanya untuk tenang. Setelah itu dia menjelaskan semuanya kepada Oscar bahwa mereka berempat tidak terlibat dalam serangan itu. Tetapi Rio masih sangat marah. Dia berkata, "Kau sudah selesai bicara? Sekarang aku akan menghabisinya karena dia sudah berbuat sangat buruk pada teman-temanku." Mendengar itu, Oscar menjadi lebih marah lagi dan melancarkan serangan dahsyat pada Rio, tetapi Rio berhasil menghindarinya. Sekarang Abel mencoba membuat mereka berdua mengerti bahwa mereka berdua tidak boleh bertarung. Rio yang sangat marah dan ingin bertarung menyuruh Abel untuk menyingkir dari hadapannya, tetapi Abel tidak melakukannya. Setelah itu Rio melancarkan serangannya yang kemudian dia hentikan di tengah jalan. Dia bertanya pada Abel, "Kenapa kau tidak menyingkir?" "Karena aku tidak ingin terjadi perang gara-gara kau jadi. Tolong hentikan pertarungan ini di sini." Mendengar itu, Oscar juga memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Sekarang dari sini, adegan kita pun berganti, di mana semua orang ini sudah baik-baik saja, dan saat itu Abel datang ke sini, dia memberitahu bahwa aku sudah memberitahu pangeran dan tuan putri segalanya. Dan ya, soal Oscar juga sudah beres. Mendengar itu, mereka bertiga menghela napas lega karena mereka pikir akan mendapatkan hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Sekarang semua orang pergi dari sana dan sambil berjalan mereka berbicara bahwa pekerjaan pengawalan kita telah selesai. Rio berkata bahwa pekerjaan kita belum selesai sampai kita kembali ke rumah dengan selamat. Sarah yang masih memikirkan Rio merasa seperti, "Kenapa aku memikirkan semua ini?" Setelah itu dia kembali lagi ke toko tembikar itu, di mana Rio sedang duduk di hadapannya dan dia menjadi sangat senang melihatnya dan mulai banyak berbicara dengannya. Sekarang dia membawanya ke salah satu bagian perpustakaan di mana untuk masuk setidaknya harus peringkat B dan dia berkata bahwa, "Aku punya informasi yang sangat penting untukmu." Dan Rio dengan santai menyalin semua catatan dari buku ini. Dia bilang kalau dia di sini bekerja untuk Tuan. Karena itu, semua biaya masuknya digratiskan. Mendengar itu, Rio juga sedikit terkejut.
Apa benar hanya dengan bekerja untuk Tuan? Hanya dengan menyalin saja bisa begitu? Apa aku harus bertanya padanya? Berapa umurnya? Dan saat itu juga, Sarah memberitahunya, kalau umurnya sudah 200 tahun. Apa kau merasa aneh mendengarnya? Oh tidak, bukan seperti itu. Setelah itu, mereka berdua pergi ke tempat penyalin. Di sana mereka bertemu dengan Ibel dan dia bertanya, apa yang sedang kalian berdua lakukan bersama? Ini adalah guruku, dan yang ini muridku. Begitu Abel pergi, Sarah berkata padanya, kau menganggapku temanmu kan? Kalau begitu ayo katakan, kalau kita berdua teman. Mendengar itu, Sarah menjadi sangat senang. Sekarang Rio menghampiri Abel untuk berbicara dengannya dan dia memberitahunya bahwa aku juga sedang berpikir untuk tinggal di rumah terpisah yang cukup besar dan memiliki halaman yang luas juga agar aku bisa melakukan semua eksperimenku dengan sangat baik. Dan memang, Rio punya banyak uang. Karena itu, sekarang dia tidak kekurangan dana sama sekali. Ibel berkata padanya, kalau begitu aku bisa membantumu. Dia membawanya ke seorang ahli properti yang awalnya menolak mentah-mentah untuk memberikan rumah apapun kepada Rio. Ketika Ibel memberitahunya siapa Rio, sebenarnya dia pun setuju untuk memberikan properti. Sekarang di adegan berikutnya, dan Rio merasa properti ini sangat. Dia memeriksanya dengan saksama, dan ini adalah properti yang cukup besar. Harga rumahnya 50 juta Florence. Oh iya, iya tidak. Masalah, ngomong-ngomong, kamu mau makan kentang? God juga tahu soal ini. Dengan sangat baik bahwa antara Rio dan Oscar Su dah terjadi konflik dan situasinya bisa menjadi lebih berbahaya. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa kehidupan aman dan damai yang diinginkan Rio masih sangat jauh darinya. Tapi bro, serius deh, anime ini sangat menarik dan kedepannya akan menjadi jauh lebih seru. Di mana kita bisa melihat Rio dan Oscar berhadapan lagi. Dan jika mereka berdua bertarung lagi, level pertarungannya akan sangat gila. Dan musim pertama anime ini berakhir di sini. Aku harap kalian sangat menyukai video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video baru selanjutnya. Sampai saat itu, tetaplah menonton Anisol.